Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Di antara mereka berempati, ada seorang lelaki tua bermata tao. Wajahnya memiliki bintik-bintik coklat, dan setelah ragu-ragu sebentar, dia berbicara dengan suara serak, masalah ini. Haruskah kita memberitahu Elder Naduo? Dialah yang sangat takut pada Wang Lin, Yin Dongshan. Yang terakhir berbicara adalah pria parubaya. Dia mengerutkan kening dan perlahan berkata, saya juga menyarankan untuk tidak memprovokasi Wang Lin ini sebelum memberitahu Penatua Naduo. Dia sangat terkenal, dan sejak datang berkunjung, jika kita, kapan Sekte Guiyi kita pernah takut pada siapapun? Meskipun Wang Lin ini terkenal, lalu kenapa? Biarpun dia naga, dia tetap harus berbaring di depan kita. Peik wanita parubaya itu. Orang tua berkulit hitam yang memegang posisi lengan bajunya dan dengan dingin berkata, tidak perlu berdebat, orang tua ini sudah mengambil keputusan. Selain itu, bukan berarti Penatua Naduo tidak menyadari hal ini. Karena dia tidak keluar, mari kita lihat iblis berkepala 3 dan berlengan 6 seperti apa Wang Lin ini. Saat dia memperkenalkan lengan bajunya, jarak antara mereka berempat terdistorsi dan sebuah cermin muncul. Cermin itu menampilkan Wang Lin, yang sedang berjalan menuju 5 cincin yang berpotongan. Pada saat yang sama, 2 orang sedang duduk di lantai 9. Keduanya berusia parubaya dan salah satunya mengenakan jubah 5 warna. Dia dengan tenang menatap langit di luar menara dengan cahaya misterius di matanya. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan segera mengenali orang ini sebagai Naduo. Bertahun-tahun tidak meninggalkan jejak di tubuh Naduo, dia masih terlihat sama seperti sebelumnya. Melihat ke langit, Naduo mengungkapkan senyuman. Saat itu, dia hanyalah seorang tetangga jiwa yang baru lahir. Hanya dalam 1000 tahun, dia telah tumbuh setinggi itu. Bahkan aku bukan tandingannya. Aku juga bukan lawannya, tapi terus kenapa? Bagaimanapun, kita hanyalah keturunan mereka, menjaga tempat ini saja sudah cukup. Pria parubaya yang duduk di hadapan Naduo mengenakan pakaian ungu. Dia sangat tampan, dan setelah mendengar kata Naduo, dia tertawa. Jika musuh nyata datang, kita tidak perlu bertindak. Salah satu nenek moyang di atas dapat membangkitkan dan menyelesaikan segalanya. Namun, apakah menurut Anda Wang Lin ini bisa keluar dari formasi 5 elemen? Dia seharusnya bisa keluar dari formasi 5 elemen, tetapi untuk 9 siklus, dia tidak boleh melewati siklus ketiga. Formasi itu telah ditetapkan oleh 9 leluhur sejak lama, tetapi bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, itu bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan oleh orang biasa. Saya tahu sedikit tentang Wang Lin ini, dia baru berada di tahap pertengahan Spirit Void. Naduo tersenyum. Pria parubaya itu juga tersenyum. Dia melihat keluar menara dan perlahan berkata, mari kita menonton ini seperti sandiwara. Di dalam 5 deringan, Wang Lin dengan tenang berjalan ke depan. Cincin itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar, tapi tidak ada yang mampu melukai Wang Lin sama sekali. Tubuh Dao kunonya sangat kuat, bukan sesuatu yang bisa dilukai oleh mantra ini. 5 elemen terus bermunculan. Kadang-kadang terjadi kebakaran yang dahsyat, kadang-kadang badai pasir, kadang-kadang lautan yang menutupi langit, kadang-kadang ribuan keping logam melolong, dan kadang-kadang pohon-pohon tumbang. Wang Lin tidak berhenti berjalan sama sekali. Dia datang ke planet 5 elemen dengan persiapan penuh. Biarpun tempat ini adalah sarang harimau, dia tetap akan mencoba menerobos. Variabel kedua selain Olsir disembunyikan di sini. Wang Lin tidak tahu berapa banyak kekuatan yang disembunyikan di sini dan karenanya sangat dirugikan dalam menemukan jiwa ketiga. Tujuan dia datang ke sini adalah untuk mengungkap variabel di sini. Dia ingin tahu bertahan seberapa kuat kekuatan yang bersembunyi di sini. Hanya dengan melakukan ini Wang Lin bisa yakin. Dia tidak cukup sombong untuk menghancurkan kekuatan ini sendiri, tapi dia yakin jika dia ingin pergi, tidak ada yang berani menghentikan. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, dia tidak akan datang ke sini sendirian. Saat dia melangkah maju, mantra 5 elemen terus runtuh di sekitar Wang Lin. Setelah mengambil 14 langkah, Wang Lin memasuki bagian dalam tempat 5 cincin berpotongan. Cahaya di sini terang dan menyilaukan.
5 elemen di sekitar Wang Lin tiba-tiba berubah. Semua elemen di sekitarnya berubah menjadi elemen tanah. Semua yang dia lihat sebelumnya hanyalah lapisan luar. Apa yang Wang Lin hadapi sekarang adalah formasi pertama dari formasi 5 elemen, formasi bumi besar. Setelah Wang Lin memasuki 5 cincin dan formasi bumi diaktifkan, penglihatannya menjadi kabur. Seolah-olah dia memasuki dunia lain. Dunia ini hanya memiliki bumi dan tidak memiliki langit. Di bawahnya ada bumi yang tak berujung dan di atasnya ada bumi yang terbalik, bukan langit. Partikel tanah jatuh dari atas seperti hujan. Badai muncul, menghubungkan kedua bumi. Bukan hanya satu badai, tapi 9 badai. 9 badai ini mengeluarkan suara gemuruh yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, 9 badai bergerak sangat cepat dan langsung mendekat. Mereka menjadi 9 wajah manusia yang berjarak 10.000 kaki dari Wang Lin. 9 wajah ini terbuat dari lumpur dan pasir, dan mereka dipaksakan menuju Wang Lin. Bumi di bawah Wang Lin bergetar dan bergerak seperti gelombang seolah-olah ada binatang buas yang tersembunyi di bawah. Gemuruh menggelegar-menggelegar di telinga Wang Lin saat dia dengan dingin dan tenang melihat semuanya. Semangat 5 elemen belaka, tidak layak untuk diakui. Wang Lin melangkah maju dan mendekati wajahnya. Saat ia meraung, Wang Lin melayangkan pukulan ke arahnya. Wajahnya roboh dengan keras dan sejumlah besar tanah beterbangan di dekat Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba bergerak dan mendekati wajah kedua, melemparkan pukulan lagi. Kemudian, Wang Lin mengambil 9 langkah dan melemparkan 9 pukulan. Ke-9 wajah itu runtuh, tetapi pada saat ini, bumi aneh yang tergantung di langit mulai bergerak dan menekan. Pada saat yang sama, bumi di bawah mulai terangkat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dalam sekejap mata, kedua bumi itu mendekat dan menghancurkan Wang Lin. Di dalam menara, orang keempat melihat ini di cermin. Saat ini terjadi, lelaki tua berkulit hitam itu mulai tertawa. Bagaimana formasi bumi bisa dipatahkan dengan begitu mudah? Wang Lin ini sepertinya terlalu percaya diri. Meskipun dia berada di langkah ketiga, menghancurkan formasi bumi akan membutuhkan usaha. Benar, ini perubahan baru kedua dalam formasi bumi, dan masih ada 7 lagi. Saya pikir bahkan jika Wang Lin ini melewati formasi bumi pertama, dia akan terluka parah. Wanita parubaya itu berbicara dengan suara yang tajam. Dia menatap Wang Lin dengan kebencian dan kegembiraan. Wang Lin, kamu kenal si Tunan, jadi hari ini kamu bisa menerima hukuman menggantikan orang yang tidak berperasaan itu. 2 orang lainnya terkejut dan mengerutkan kening. Mereka saling memandang dan merasa ada yang tidak beres. Segalanya tampak berjalan terlalu baik. Pada saat ini, dunia di dalam cermin berubah drastis. Perubahan ini terlalu mendadak, dan mengganggu tawa lelaki tua berbaring hitam dan wanita parubaya. Saat keduanya melihat apa yang terjadi, ekspresi mereka berubah. Di dalam cermin, kedua bumi telah tertutup dan Wang Lin tersegel di tengahnya, tanpa celah yang sama sekali. Namun, pada saat ini, suara gemuruh yang sangat berirama datang dari antara dua bumi, seolah-olah seseorang sedang dengan santai meninju sesuatu. Retakan tiba-tiba muncul di bumi. Retakan semakin banyak muncul hingga bumi tiba-tiba hancur. Wang Lin, tampak sama seperti sebelumnya, berjalan keluar dari bumi yang runtuh. Jika hanya itu saja, itu tidak akan cukup untuk mengejutkan lelaki tua berkulit hitam dan wanita parubaya. Yang mengejutkan mereka adalah Wang Lin mengganti tangannya dan menggunakan mantra yang tidak diketahui. Bumi hancur, terbang menuju Wang Lin, dan mengembun di tangan kegelapan. Itu berubah menjadi tumpukan tanah. Tumpukan kecil tanah ini mengeluarkan aura roh yang kuat. Itu adalah semangat pembentukan formasi bumi. Mereka berempat memikirkan dalam diam dan lelaki tua memejamkan mata hitam itu, matanya dipenuhi ketakutan. Dia menatap kosong saat Wang Lin memegang segenggam tanah dan mendorongnya. Dia melihat Wang Lin memperhatikan, dan sadar tanpa dia menangis. Dia bukan satu-satunya. Saat muncul Wang Lin menyapu, wanita parubaya dan dua lainnya merasakan kulit kepala mereka tergelitik. Mereka segera mundur. Dia tidak mungkin menemukan kami berada di luar formasi. Dia benar-benar menangkap roh bumi. Di lantai 10, membentuk nado masih bersinggungan di langit di luar menara, dan dia perlahan mengerutkan kening. Pria parubaya di seberang nado dengan lembut berkata, jika dia baru saja menghancurkan formasi bumi,
itu akan baik-baik saja, tapi dia mengambil roh bumi. Benar saja, dia pantas mendapatkan reputasinya. Dia sangat kuat. Tidak masalah, masih ada 4 formasi lagi. Dan setelahnya, ada 9 siklus. Aku ingin melihat bagaimana dia akan mengambilnya. Mata Naduo menunjukkan dingin. Dia dan Wang Lin bahkan tidak bisa dianggap sebagai teman. Yang paling penting bagi mereka adalah kenalan, dan hubungan apapun yang mereka miliki telah hilang selama 1000 tahun terakhir. Pada saat ini, tak seorang pun di dunia gua darah menyadari bahwa kilatan cahaya berwarna telah muncul di Brilliant Void. Cahaya berwarna darah ini berubah menjadi pemuda berambut hitam. Pemuda itu mengenakan jubah hitam dan melihat ke kejauhan. Dia mengungkapkan senyum bahagia. Dia ada di sana. Tidak apa-apa, saya tidak tahu kepribadian anak ini, jadi sebaiknya saya ikuti dia dan melihatnya. Di dalam 5 cincin yang berpotongan, pemandangannya benar-benar kabur. Sangat sulit melihat bagian dalam dari luar. Orang hanya bisa melihat riak terdistorsi yang berasal dari 5 cincin. Wang Lin berada jauh di dalam 5 cincin ini, dan dia sangat tenang. Di tangan tumpukan kecil tanah yang bergerak. Itu terus berubah menjadi berbagai bentuk berbeda. Ia mencoba melepaskan diri dari tangan Wang Lin, tetapi pada akhirnya, Wang Lin meringkuk. Segelintir tanah runtuh dan tidak dapat direformasi. Itu hilang dari telapak tangan Wang Lin. Kotoran tersebut dibentuk oleh unsur tanah dan mengandung sisa-sisa sari tanah. Sekarang setelah Wang Lin menyimpannya, ada 2 tumpukan tanah di ruang penyimpanannya. Yang lainnya telah diberikan kepadanya oleh Yang Maha Melihat. Mereka layak berasal dari benua astral abadi untuk menempatkan roh bumi ke dalam formasi ini. Setelah puluhan ribu tahun, roh itu mungkin telah tumbuh menjadi tubuh roh bumi pada langkah ketiga. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat formasi 5 elemen dengan penuh semangat di matanya. Wang Lin menjadi sangat tertarik dengan formasi ini. Saya memiliki esensi api di antara 5 elemen. Jika saya dapat memperoleh 4 lainnya, tingkat kerusakan saya akan meningkat. Pesat, jika kelima elemen menyatu menjadi satu, saya ingin tahu apakah itu akan melahirkan esensi baru. Wang Lin sambil tersenyum melihat sekeliling formasi 5 elemen. Senyumannya menjadi lebih cerah. Wang Lin tidak akan membicarakan moral dengan musuh, terutama dengan orang yang bukan dari dunia gua. Kekuatan adalah segalanya. Jika pihak lain memiliki kekuatan untuk menahan Wang Lin di sini, dia akan menyerah. Jika tidak, maka orang-orang ini hanya lemah bagi Wang Lin. Wang Lin akan menjadi lebih kejam terhadap perbudakan. Setelah melenyapkan roh bumi, Wang Lin melangkah maju. Setelah langkah ini, muncullah di hadapan Wang Lin adalah dunia api. Lautan api ini memenuhi seluruh dunia. Wang Lin melihat langit berwarna merah dan bumi berwarna merah, dan semua merah ini adalah api. Langit terbakar dan bumi juga terbakar. Penglihatannya terdistorsi karena riak yang diciptakan oleh panas yang mengerikan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam panas ini, hanya api. Api mengerikan itu meraung dan mengeluarkan suara letupan yang masuk ke telinga Wang Lin. Namun, ini tidak berpengaruh pada Wang Lin. Faktanya, Wang Lin merasa lebih nyaman di sini daripada di luar ruangan. Di planet 5 elemen, di lantai tengah, pria tersedak hitam dan kelompok 4 pria parubaya baru saja berhasil menekan kengerian di hati mereka. Mereka menatap cermin dan melihat Wang Lin di dalam api. Meski kekuatan roh api mirip dengan roh bumi, namun api sendiri memiliki kekuatan untuk membakar jiwa dan raga. Meskipun Wang Lin ini telah mengalahkan roh bumi, dia pasti tidak akan memiliki waktu yang mudah dengan formasi api. Orang tua yang memandang hitam itu tentu saja tidak tahu tentang esensi api Wang Lin. Dia sepertinya sedang berbicara dengan 3 orang di sekitarnya atau menenangkan dirinya sendiri. Sebenarnya, bukan salah mereka kalau mereka tidak tahu apa-apa. Planet 5 elemen telah lama ditutup dari luar. Bahkan identitas dan tingkat pukulan Wang Lin hanya diketahui karena para penggarap alam luar yang secara tidak sengaja menerobos masuk. Mereka tidak cukup tahu dan hanya mengirim beberapa orang setelah kejadian tersebut untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka telah belajar lebih banyak, tetapi mereka tidak tahu tentang esensi Wang Lin. Benar, roh bumi lebih lembut dan tidak berbohong roh api. Aku yakin dia akan terluka oleh roh api. Mata wanita parubaya itu tajam. Dia membenci si Tunan dan membenci siapapun yang mengenal si Tunan. 2 orang lainnya berpikir dalam diam. Mereka melihat ke cermin dengan ketakutan di mata mereka.
Keduanya masih rasional dan tidak berani berbicara lagi. Di dalam formasi api, api berkobar. Saat Wang Lin masuk, lautan api menderu dan gelombang api mengalir ke arahnya. Itu mendekatinya dalam sekejap dan 9 kilin api muncul. Kilin api ini tingginya ribuan kaki dan terbuat dari api. Ada juga beberapa bola api di bawah kaki mereka. 9 kilin ini memiliki ekspresi galak dan memuat Wang Lin dari 9 arah yang berbeda. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Ada juga gelombang api yang mengerikan di belakang 9 kilin, membuat mereka terlihat semakin ganas. Setiap lawan di planet 5 elemen mengungkapkan senyuman yang kejam. Selain cermin yang digunakan lelaki tua memegang hitam itu untuk menonton, ada juga cermin di langit. Pusaran itu mengungkapkan segala sesuatu yang terjadi di dalam formasi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Wang Lin dilihat oleh puluhan ribu orang. Semua penggarap yang keluar dari menara sedang merawat. Orang tua yang berjubah hitam itu berkumpul saat dia melihat ke cermin di depannya dan berkata, "Saya ingin melihat bagaimana dia akan melawan. Kali ini dia pasti akan terluka." Namun, pada saat ini, ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Di saat yang sama, wanita parubaya itu berteriak keras. "Tidak mungkin, hehe." Tak lama setelah itu, semua penggarap Sekte Guiyi yang menyaksikan bentang alam di langit berseru dengan keras. Di dalam formasi api, Wang Lin dengan tenang melihat 9 kilin api yang menyerangnya. Kilin berhenti 100 kaki dari Wang Lin dengan keraguan di mata mereka, dan mereka segera mulai bergetar. Mereka berlutut di tanah dan mulai merintih. Mereka tidak lagi tampak seperti kilin tetapi seperti anak kucing. Mereka bahkan tampak bahagia, seolah-olah baru saja bertemu dengan menyenangkan. Bahkan api di belakangnya dengan gembira berputar di sekitar Wang Lin. Seluruh formasi api mengeluarkan suara bergetar saat Wang Lin mengukur tangan kanannya. Gemuruh menggema dan seluruh api di dunia berkumpul seperti orang gila. Dalam sekejap, kecuali 9 kilin dan Wang Lin, semua api berkumpul membentuk raksasa setinggi puluhan ribu kaki di hadapan Wang Lin. Raksasa ini mengenakan baju zirah yang terbuat dari api dan jubah api. Tubuhnya mengeluarkan perasaan yang kuat. Seluruhnya terbuat dari api, bahkan rambutnya. Setelah api raksasa itu muncul, ia berlutut ke arah Wang Lin dengan satu lutut dan tangan di dada. Wajahnya yang tanpa ekspresi menunjukkan rasa hormat yang luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Roh api, roh pertama sebenarnya sedang berdiri di hadapannya. Orang tua yang diselimuti hitam di menara menjadi pucat saat dia melihat semua ini, dan pikirannya menjadi kosong. Ada juga wanita parubaya. Wajahnya langsung menjadi pucat. Dia membuka mulutnya tetapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Saat dia melihat Wang Lin melalui cermin, matanya sudah dipenuhi rasa takut yang masih ada. Bukan hanya mereka berdua yang bertanya-tanya. Semua penggarap dari Sekte Guiyi melihat pemandangan di depan mereka dan mengingatnya. Mereka terkejut ketika Wang Lin menangkap roh bumi, tetapi sekarang mereka melihat roh api benar-benar memujanya. Wang Lin bahkan belum mengucapkan kata pun sejak dia masuk, dia hanya berdiri di sana. Dia berdiri di sana seperti seorang raja yang baru saja kembali ke kerajaannya sendiri, dan hanya dengan menyamarkannya, seluruh negeri itu tergeletak di hadapannya. Hal ini di luar imajinasi mereka dan di luar pemahaman mereka, sehingga menimbulkan rasa ketakutan dan kecemasan yang sangat kuat. Naduo dan pria parubaya itu diam-diam merenung di lantai 10. Kelopak mata Naduo bergerak-gerak dan ekspresinya perlahan menjadi suram. Mereka saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Orang lain mungkin tidak melihat masalahnya, tapi mereka berdua bisa. Naduo perlahan berkata, "Esensi api." Juga, itu telah mencapai puncaknya, memungkinkan dia menjadi penguasa api. Kalau tidak, roh api tidak akan memujanya dan mengungkapkan rasa hormat sebesar itu. Formasi 5 elemen tidak dapat ditahan. Namun, sepertinya dia tidak akan keluar sendiri. Saya melihat bahwa niatnya adalah untuk mengambil 5 roh. Tatapan Naduo menjadi dingin. Kita harus memancing dia keluar. Kita tidak boleh kehilangan 3 roh lainnya. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Dia melihat keluar menara. "Aku memanggil baju perang leluhur." Pria parubaya itu meraung, lalu seberkas cahaya biru keluar dari atas lantai 10. Cahaya mengembun di sekelilingnya dan membentuk baju besi berwarna biru udara di sekelilingnya. Formasi selanjutnya adalah formasi udara.
Saya akan melihat apakah saya bisa memaksanya keluar dari formasi ke dalam 9 siklus. Pria parubaya itu mengangkat tangan dan memahaminya. Udara muncul dan membentuk tombak di tangan. Bantu aku menekan formasi, aku pergi dulu. Pria parubaya bersenjatakan tombak itu bergerak dan menghilang ke dalam kabut uap air di lantai 10. Di dalam formasi api, saat raksasa api itu membungkuk, Wang Lin dengan tenang melangkah maju. Raksasa itu membiarkan Wang Lin melangkah ke tangannya dan mengangkat Wang Lin ke atas kepalanya. Wang Lin melepaskan tangannya dan berdiri di atas kepala raksasa api itu. Wang Lin mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Raksasa itu tiba-tiba berdiri dan mengaum ke arah yang ditunjuk Wang Lin. Saat ia meraung, 9 kilin api berdiri dan gemetar. Ekspresi mereka menjadi galak dan mereka juga meraung. Orang-orang di planet 5 elemen merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan jantung mereka mulai berdetak kencang ketika mereka melihat kemana Wang Lin menunjuk. Karena di mata mereka, Wang Lin menunjuk ke arah pusaran, ke arah mereka. Akibatnya, raksasa dan 9 kilin itu mengaum hingga ratusan penggarap di sekitar menara dan 4 orang yang menonton dari cermin di menara. Di bawah suara gemuruh yang tiba-tiba ini, banyak penggarap di sekitar menara tanpa sadar mundur. Wajah mereka menjadi pucat, mengalir keluar dari mulut ke pembudidaya tingkat rendah. Mereka mundur jauh dan duduk. Sebelum terjadi kepanikan, Wang Lin berdiri di atas kepala raksasa itu dengan 9 kilin mengikutinya. Raksasa itu melangkah maju dan memutar. Dengan gelombang ini, dunia formasi api tiba-tiba runtuh. Saat ia runtuh, gambar di dalam pusaran tiba-tiba berubah. Apa yang muncul di hadapan semua orang adalah laut. Lautan tidak berujung dan ujungnya tidak terlihat. Ombaknya menderu-deru seolah-olah langit sedang menderu. Langit di dunia ini redup dan dipenuhi awan. Tidak ada kilat atau guntur, namun hujan deras turun. Ini adalah gambaran yang mengejutkan. Di atas laut, terdapat ombak dahsyat yang menderu-deru. Seorang pria parubaya tampan dengan rambut hitam memegang tombak biru muncul dari ombak. Dia perlahan bangkit bersama ombak. Jenderal Air Surgawi 5 Elemen. Itu adalah Tuan Jenderal Air dari Sekte Guiyi kami. Tuan Jenderal Air hampir sepanjang waktu mengusung pintu tertutup. Sekarang dia telah muncul, penyerang tidak akan mampu bertahan dari formasi udara. Tuan Jenderal Air memiliki tubuh roh air yang lengkap, dan ketika dia berada di dalam formasi, kekuatannya meningkat pesat. Penyerbu tercela itu pasti akan mati. Ketika pria parubaya itu muncul, para penggarap Sekte Guiyi di sekitarnya merasakan kekuatan baru disuntikkan ke dalam diri mereka dan menjadi bersemangat. Seorang lelaki tua yang berada di tahap tengah pembersih nirwana mengeluarkan suara gemuruh. Sesama anggota Sekte Guiyi Sekte, seseorang kini telah memprovokasi kami. Kami memperlakukannya dengan hormat, tapi dia sangat arogan. Dia menerobos formasi kami dan bahkan mencuri 2 dari 5 roh. Dia adalah seorang penyerbu, bagaimana kita bisa membiarkannya masuk? Suara lelaki tua itu serak dan matanya dipenuhi kebencian. Benar, orang ini bernama Wang Lin, dan saya tahu sedikit tentang dia. Dia terkenal di luar planet 5 elemen dan sangat kejam. Kemanapun dia pergi, semua kehidupan padam, dan tidak ada seorang pun yang hidup. Orang lain keluar dan berseru, belum lama ini, saya mendengar tentang sebuah keluarga bernama Teng di planet budidaya. Dia menyukai harta karun dari keluarga mereka dan benar-benar membantai seluruh keluarga, termasuk manusia. Bahkan orang tua atau muda pun tidak luput, dan banjir mengalir seperti sungai. Saya juga tahu bahwa Penatuan Duo yang baik hati bertemu dengan Wang Lin ini ketika dia membantai manusia dan memanfaatkan keterampilan wanita. Dia bertindak untuk campur tangan tetapi tidak membunuh, karena sulit untuk menjaga lingkungannya. Namun, alih-alih bersyukur setelah tingkat kerusakannya meningkat pesat, dia malah membantai perjalanan menuju planet 5 elemen. Dia bilang dia di sini untuk berbicara dengan Penatuan Duo tetapi sebenarnya di sini untuk menghancurkan Sekte Guiyi kita. Bagaimana kita bisa membiarkan orang yang tidak tahu malu dan tercela seperti dia memasuki planet 5 elemen? Pembudidaya iblis ini harus dibunuh oleh semua orang. Membunuhnya berarti menyelamatkan banyak orang. Semuanya, meskipun tingkat pukulan kita rendah, kita memiliki lebih banyak orang dan dia hanya satu. Kata-kata seperti ini menjadi semakin umum. Segera, orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui tentang Wang Lin mulai mempercayai kata-kata ini.
Mereka memandang Wang Lin di dalam pusaran dengan kemarahan dan kebencian. Wang Lin tidak bisa mendengar kata-kata ini, tetapi meskipun dia bisa, dia tidak akan peduli sama sekali. Pada saat ini, saat dia berdiri di atas kepala raksasa api, dia keluar dari formasi api. Di dekatnya ada lautan luas dan hujan turun dari langit. Hujan turun di atas raksasa api dan 9 kilin, menciptakan suara mendesis. Di antara 5 elemen, udara dan api tidak akan pernah bisa hidup berdampingan. Di dalam formasi udara, 9 kilin menggeram. Tepat sebelum Wang Lin, pria parubaya berambut hitam berdiri di atas ombak yang bergulung. Dia memegang tombak biru dan mengenakan baju besi saat dia dengan dingin menatap Wang Lin. Wang Lin, saat Wang Lin menoleh, pria parubaya itu tiba-tiba meraung. Dia melompat ke udara dan gelombang muncul di bawah kakinya. Gelombang datang menerjang Wang Lin. Raungan datang dari laut di sekitar Wang Lin. Kemudian 4 dinding air yang tinggi muncul, menyegel Wang Lin sepenuhnya di dalam. Di saat yang sama, pria parubaya berambut hitam itu mengeluarkan suara gemuruh dan melompat ke udara dengan tombaknya. Dia menusukkan tombak ini ke arah Wang Lin, yang terjebak di dinding udara. Tubuhnya bergerak dengan tombak dan berubah menjadi seberkas cahaya biru. Saat pria itu bergerak maju, awan di langit menjadi semakin tebal dan hujan mulai turun. Hujan membentuk tombak air yang mengikutinya. Semua ini terjadi terlalu cepat. 9 kilin di belakang Wang Lin meraung dan memutar menuju tombak, tetapi mereka segera tenggelam oleh ombak yang mengerikan. Bahkan tubuh Wang Lin dan raksasa api raksasa itu tenggelam di laut ketika dinding air runtuh dan tombak air tersapu. Saat Wang Lin benar-benar tenggelam oleh laut, tombak yang terbentuk oleh hujan juga menusuk ke dalam air. Laut menderu dan gemuruh bergema, memicu gelombang dahsyat. Wang Lin dan raksasa api menghilang dari dunia. Satu-satunya yang tersisa hanyalah pria parubaya tampan berambut hitam. Pria parubaya itu tampak dingin dan bangga saat dia perlahan berkata, hanya tingkat kultivasi ini. Aku adalah roh air, jadi di dalam formasi, aku adalah dewa. Esensi apimu tidak ada gunanya di sini. Saat kata-katanya bergema, semua penggarap sekte Guiyi di sekitar menara bersorak. Sekarang Tuan Jenderal Air telah keluar, siapa yang bisa menolak? Tidak peduli betapa kuatnya api jahat itu, ia akan padam di hadapan Jenderal Air. Tuan Jenderal Air telah memasuki langkah ketiga yang legendaris. Penyerbu sialan itu, kualifikasi apa yang harus dia tolak? Semburan sorakan datang dari para penggarap di sekitar menara. Pria parubaya itu tampak sangat sombong saat dia memegang tombak di tangannya dan mengeluarkan suara gemuruh. Wang Lin, kamu hanya terluka. Keluarlah dari sini untukku. Saat dia selesai berbicara, suara gemuruh keras datang dari laut di bawah. Air laut meletus ke udara dan tirai air menghalangi pandangan Jenderal Air. Jenderal Air akan turun. Namun, saat ini, suara dingin datang dari belakangnya. Aku di sini. Ekspresi Jenderal Air berubah drastis dan dia berbalik. Wang Lin keluar dari air dan tangan kanannya mengenai Jenderal Air. Esensi dan kekuatan kuno Wang Lin mengalir ke tubuh Jenderal Air. Kelima organnya roboh, semua tulangnya hancur, daging dan tulangnya hampir terpisah. Jenderal Air mengeluarkan darah dan terlempar jauh karena gelombang kejut. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan retakan muncul di armornya. Namun, armornya tidak roboh. Sebaliknya, sejumlah besar kekuatan hidup keluar dari celah tersebut dan membantu Jenderal Air pulih dari cedera fatalnya. Wang Lin berseru pelan dan perlahan berjalan keluar. Armor yang sangat aneh. Anda belum mencapai langkah ketiga, tetapi dengan baju zirah ini, Anda dapat menampilkan kekuatan seorang kultivator langkah ketiga. Namun, armor tersebut penuh dengan kekurangan. Saat Anda memakainya, itu tidak benar, kamu yang mengendalikan armornya, tetapi armor itu yang mengendalikanmu. Mata Wang Lin dipenuhi dengan garis keturunan karena esensi pembatasan menyebabkan semua yang dilihatnya berubah. Dia bisa melihat rahasia armor itu. Kata-katanya sangat biasa saja, tapi itu menyebabkan Jenderal Air diliputi rasa takut. Pada saat ini, di luar 5 cincin, Grand Empyrean Xuan Luo yang misterius berdiri di sana, mengawasi semuanya. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, Grand Empyrean Xuan Luo mengungkapkan senyuman bahagia. Jadi anak ini bernama Wang Lin. Sangat bagus, sangat bagus. Baju besi sekte Guiyi sangat terkenal bahkan di benua astral abadi.
Agar dia bisa melihatnya, dia sangat bagus. Teror Jenderal Air sama besarnya dengan ombak di laut. Baju besi ini diberikan kepadanya oleh nenek-neneknya. Dia telah menggunakan armor itu untuk waktu yang lama dan perlahan-lahan menggunakan garis keturunannya untuk menyatu dengannya agar menjadi miliknya. Tanpa baju besi ini, dia hanyalah penggarap penyakit Hawar Surga keempat. Dengan baju besi itu, dia bisa menjadi menyalakan langkah ketiga. Namun, armor itu sangat aneh. Begitu dia memakainya, pikirannya akan terbatas dan tubuhnya akan dimanipulasi oleh baju besi tersebut. Dia ingat ketika leluhur memberikannya kepadanya, leluhur berkata bahwa bahkan di sekte leluhur, baju besi itu langka. Sangat sulit untuk disempurnakan dan tidak akan dibagikan kecuali seseorang mencapai pahala yang besar atau pergi ke tempat yang berbahaya. Setiap baju besi sangat berharga dan tidak bisa diambil oleh orang luar. Apa yang menyebabkan hati Jenderal Air bergetar adalah serangan Wang Lin yang menyebabkan retakan muncul pada armor, menyebabkan seluruh tubuh hancur. Jika bukan karena armor yang mengirimkan kekuatan hidup untuk menyelamatkannya, dia pasti sudah mati. Yang paling membuatnya takut adalah hanya dengan satu tampilan, Wang Lin bisa melihat rahasia armor itu. Wawasan dan kekuatan semacam itu menyebabkan Jenderal Air merasakan hawa dingin di hatinya. Ketika Wang Lin menoleh, Jenderal Air melihat garis darah di mata Wang Lin. Garis darah itu mengandung semacam aturan yang menyebabkan dia kehilangan dirinya sesaat. Lepaskan armornya dan aku bisa mengampunimu. Pada saat ini, udara di sekitar Wang Lin dan Jenderal Air turun, menghilangkan tirai udara yang menghalangi pandangan semua orang. Ketika para penggarap dari Sekte Guiyi melihat Jenderal Air dalam keadaan yang suram, mereka terbangun dari kegembiraan mereka sebelumnya dan menjadi teringat. Ekspresi Jenderal Air sangat suram. Kata-kata Wang Lin menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Dia mengatupkan giginya dan menahan rasa takut yang dia rasakan. Dia kemudian melompat mundur dan membuat jarak antara dirinya dan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih sama seperti sebelumnya saat dia dengan dingin melihat Jenderal Air mundur. Dia melihat Jenderal Air mengangkat tombak udara, dan niat membunuh muncul di matanya. Wang Lin tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang bukan dari dunia gua. Tidak ada yang perlu dikatakan kepada kami. Kamu mendekati kematian. Wang Lin melangkah maju menuju Jenderal Air. Wajah Jenderal Air pucat dan matanya dipenuhi kegelapan. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan tombaknya ke laut di bawah. Tombak udara memancarkan cahaya yang menyilaukan, menyebabkan laut di bawahnya bergemuruh. Pusaran air muncul di laut di bawah. Dengan tubuh roh airku, kumpulkan kekuatan udara. Jenderal Air mengeluarkan seteguk darah ke laut di bawah dan tangan terulur ke arah laut. Dengan ini, ombak bergemuruh seolah-olah ada naga raksasa yang bergerak di bawah laut. Saat tangan terulur, seluruh lautan tampak mendidih dan naik. Dari kejauhan, ini adalah perasaan yang mengejutkan. Seluruh lautan terbang ke udara menuju Wang Lin. Pada saat yang sama, Jenderal Air mengeluarkan darah sekali lagi, menampilkan ekspresi lelah dan kesulitan. Tangan kirinya terulur ke langit. Awan terbuka dan kabut menyebar. Cahaya menghancurkan segalanya, hujan membentuk laut. Tangan kiri Jenderal Air bergemuruh dan semua awan runtuh. Laut lain tampak muncul di langit dan tiba-tiba jatuh, menyatu dengan laut di bawah. Keduanya menyatu membentuk bola udara raksasa yang melayang di sana. Bola air ini keruh dan berwarna laut. Ukurannya tidak ada habisnya, dan sekilas, mustahil untuk melihat di mana aslinya. Itu seperti sebuah planet kecil yang terbuat dari udara. Tetesan alam semesta. Jenderal Air mengatupkan giginya dan menyelesaikan mantra yang diturunkan oleh leluhurnya. Dagingnya mulai lelai dan wajah tampannya dipenuhi nanah yang jelek. Dia tidak mungkin bisa bertahan selama ini dengan kekuatan hidupnya sendiri. Penyakit 4 surga telah muncul di tubuhnya. Dengan bakatnya, dia tidak bisa melewatinya dengan aman. Dia hanya mampu bertahan karena armor itu, tapi sekarang dia telah menggunakan semua kekuatan di dalam armor itu. Tanpa kekuatan dari armor yang melindunginya, dia kembali ke penampilan yang seharusnya. Di hadapannya, bola udara raksasa itu berputar seperti orang gila. Saat diputar, ia mulai mengembun dengan cepat. Setiap kali menyusut satu ukuran, tekanan di dalamnya akan meningkat berkali-kali lipat. Jika bola air raksasa dapat dimurnikan menjadi satu tetes, bahkan jika ada sistem bintang di dalamnya, ia akan runtuh. Inilah kekuatan udara,
kekuatan esensi udara. Wang Lin berada di dalam bola udara, mengamati udara bergerak. Tekanan dari udara datang dari segala arah dan mengeluarkan aura destruktif yang dapat menghancurkan apapun. Mata Wang Lin bersinar saat dia menatap udara di sekitarnya. Matanya menampilkan cahaya aneh disertai rasa kegembiraan yang luar biasa. Inilah kekuatan esensi udara. Kegembiraan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Sangat mudah untuk meninggalkan tempat ini, dan bahkan membunuh jenderal air ini dengan mudah. Namun, ini adalah peluang besar yang sulit didapat. Dengan mengandalkan baju besi tersebut, sang jenderal udara telah menciptakan esensi udara. Kekuatan ini saat ini sedang berubah di hadapanku, dan jika aku dapat memahaminya, aku tidak akan lagi memiliki 7 esensi setara 8. Seperti yang diharapkan Wang Lin, hal semacam ini sangat jarang terjadi, terutama karena esensi udara yang dikendalikan secara umum bukanlah hal biasa. Itu telah dibentuk oleh Sekte Guiyi di benua astral abadi melalui metode khusus. Esensi air ini terbentuk dari pemahaman puncak esensi udara. Ini sama dengan mengungkap semuanya di hadapan Wang Lin. Itu bahkan jauh lebih jelas daripada seorang guru yang mewariskan ajarannya kepada seorang murid. Bagaimana Wang Lin bisa melepaskan kesempatan seperti ini? Meskipun bakatnya tidak luar biasa, pemahaman dan wawasannya sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan pernah mendapatkan esensi. Selain itu, Wang Lin bukannya belum pernah menemukan esensi air sebelumnya. Dulu, ketika manik penentang surga perlu menyerap udara dan ketika Yang Maha melihat menerima setetes esensi udara, Wang Lin mendapat bimbingan untuk berjalan di jalur esensi udara. Kegembiraan di mata Wang Lin mencapai puncaknya. Dia tidak membuang waktu dan segera duduk di dalam bola air yang mengembun dengan cepat. Matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia melihat semua perubahan yang terjadi di udara di hadapannya. Perubahan ini sepertinya tidak memiliki pola, tetapi ketika garis darah muncul di mata Wang Lin, dia secara bertahap menemukan beberapa petunjuk. Matanya bersinar karena kegembiraan saat dia dengan cepat mengingat perubahan esensi air. Selain Wang Lin, sulit bagi orang lain untuk menyadarinya. Jenderal air tidak menyadarinya sama sekali. Ekspresinya tajam dan sedikit kegembiraan di matanya. Dia menatap bola udara dan tangannya terus membentuk segel, sari menyebabkan udara menjadi lebih kuat dan udara menyusut lebih cepat. Hanya dalam waktu setengah dupa, udara berubah dari ukuran tak berujung menjadi hanya ratusan ribu kaki. Esensi di dalam bola air setinggi ratusan ribu kaki ini menjadi semakin kuat seiring dengan mengembunnya air laut dan hujan. Bahkan jika menantangmu menantang surga, dengan jatuhnya alam semesta, kekuatan mantraku telah meningkat pesat. Aku akan memerasmu menjadi satu tetes dan memuaskanmu sampai mati. Jenderal air membentuk segel seperti orang gila dan memukul bola air. Setiap serangan menyebabkan kekuatan armor itu bergetar di udara dan menyusut lebih cepat. Wang Lin hampir merasa berterima kasih kepada Jenderal Air. Tindakan Jenderal Air memungkinkan Wang Lin melihat lebih banyak perubahan dalam esensi air dan memahaminya dengan lebih baik. Udara setinggi ratusan ribu kaki menyusut sekitar setengahnya menjadi 200.000 kaki. Jenderal Air tampak bersemangat tetapi terengah-engah seolah-olah dia kehabisan tenaga. Jenderal Air melihat ke langit dan berteriak, "Naduo, tolong aku." Setelah dia meraung, pusaran muncul di langit. Kekuatan logam keluar dan segera menyebar. Udara logam dari 5 elemen. Orang-orang mempunyai pendapat berbeda tentang bagaimana udara logam terbentuk. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah logam yang dilebur ke dalam udara. Yang lain percaya bahwa udara secara alami akan berkumpul pada logam setelah logam tersebut terpapar dalam jangka waktu yang lama. Tapi apapun kebenaran sebenarnya, hal itu membuat semua orang bijak kuno percaya bahwa logam dapat melahirkan udara. Ini memang benar. Saat elemen logam tiba, udara di sekitar Wang Lin menyusut lebih cepat. Tawa Jenderal Air berubah menjadi cibiran. "Wang Lin, kamu mati." Pada saat ini, di luar planet 5 elemen, mata misterius Grand Empyrean Xuan Luo menunjukkan cahaya aneh. Melihat apa yang terjadi, dia tidak tahu harus berkata apa. Selain cahaya aneh dari matanya, dia tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Bagaimana ini menyempurnakannya? Ini jelas membantu memahami esensi udara. Anak ini memiliki garis keturunan Dao kuno tetapi juga mantra dari surga. Ini sangat jarang terjadi, dan dia sebenarnya memiliki 7 esensi di dalam tubuhnya, ini luar biasa.
Penggunaan garis darah di mata seseorang untuk mengandung esensi mengasyikkan, saya belum pernah melihat orang melakukan itu sebelumnya. Budidaya duo kuno dan surgawi. Saat Jenderal Air mencibir kegirangan, di lantai 10, Naduo, yang mengirimkan elemen logam, juga tersenyum. Dia masih mengamati pertempuran ini dengan akal sehatnya, dan senyumnya sangat lebar. Dia tidak mengira Wang Lin bisa keluar, karena esensi udara di dalam bola udara itu begitu padat bahkan dia merasa itu menakutkan. Esensi air ini bukan berasal dari Jenderal Air melainkan dari armornya. Justru karena itulah Naduo menjadi lebih percaya diri. Saya pikir, dia memiliki metode yang memecahkan surga, tapi dia hanya memikirkan ini. Jika dia bisa keluar, dia akan keluar ketika bola udara terbentuk. Saya kira sekarang dia pasti merasa putus asa di dalam sana. Wang Lin, tidak ada gangguan di antara kami, dan saya benar-benar tidak ingin membunuhmu, tetapi Anda adalah seorang penggarap dunia gua. Kami berbeda dari Anda. Anda pasti datang ke sini dengan suatu tujuan. Dunia gua sedang berantakan saat ini, dan beberapa kekuatan sedang mencari jiwa ketiga. Jika Anda datang sekarang, tujuannya sudah jelas. Saat Naduo merenung, senyumnya melebar. Juga di dalam menara, lelaki tua berbaring hitam dan teman-temannya menatap ke cermin. Mata lelaki tua bermata hitam itu dipenuhi kegembiraan saat dia tertawa. Wang Lin ini sangat sombong sebelumnya. Sekarang Tuan Jenderal Air telah datang, saya ingin melihat bagaimana dia melarikan diri. Setetes alam semesta adalah mantra agung dari Sekte Guiyi, orang ini sudah mati. Wanita parubaya itu pun tampak bahagia sambil menatap bola udara di dalam cermin. Kebencian memenuhi matanya. Mati, begitu kamu mati, si Tunan itu akan sedih. Semakin marah dia, perasaanku semakin baik. Si Tunan, kamu selanjutnya. Wanita parubaya itu tertawa melengking. Bahkan dua orang yang bersinggungan di samping mereka yang tadinya tenang perlahan tersenyum. Dia tidak bisa melarikan diri lagi. Di saat yang sama, di luar menara, sorak-sorai yang tak ada habisnya terus berlanjut. Semua pembudidaya Sekte Guiyi memandang ke langit dengan kegembiraan di mata mereka. Mereka melihat bola udara yang menyusut seolah-olah mereka bisa melihat ekspresi menyakitkan Wang Lin dan mendengar tangisannya yang tenggelam. Jenderal Air adalah yang paling bersemangat. Dia terus memegang tangannya, dan bola udara terus mengembun. Bola air itu sekarang lebarnya kurang dari 100.000 kaki dan menyusut lebih cepat. Airnya keruh dan terdengar suara gemuruh. Itu adalah suara air yang mengembun, dan seperti nyanyian surga bagi Jenderal Air. Ini terlalu lambat. Saya harus sedikit lebih cepat agar tidak mencegah terjadinya kecelakaan. Entah kenapa, meski Jenderal Air bersemangat, saat bola udara semakin mengecil, tiba-tiba dia merasakan perasaan yang menakutkan. Perasaan ini datang begitu tiba-tiba, bahkan dia pun bingung. Namun, kebingungan ini membuat khawatir, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membuat bola air mengembun lebih cepat. Tangannya membentuk segel dan dia mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya sangat lemah, tetapi darahnya menyebabkan bola udara menyusut dari 100.000 kaki menjadi 70.000 kaki. Perubahan mendadak ini menyebabkan suara gemuruh datang dari Wang Lin di dalam bola air. Tubuhnya menjadi terdistorsi, tapi matanya dipenuhi kegembiraan. Wang Lin memahami semua perubahan dalam esensi air ini. Perubahan telah mencapai batasnya dan melambat. Wang Lin merasa udara tidak memiliki kekuatan lagi untuk mengubah esensi udara. Tampaknya olah Wang Lin sedang mempelajari sebuah rahasia, tetapi babak kedua baru saja menghilang. Perasaan dibiarkan menggantung ini membuatnya terasa sangat tidak nyaman. Saat dia mengerutkan kening, darah dari Jenderal Air menyebabkan udara berubah lagi. Wang Lin hampir ingin tertawa. Dia tidak akan pernah bisa melupakan hadiah yang diberikan Jenderal Air kepadanya. Bagaimana Wang Lin bisa membunuh seseorang yang telah memberikan sesuatu saat dia menginginkannya? Yang membuat Wang Lin semakin bersemangat adalah apa yang disampaikan Jenderal Air selanjutnya. Naduo dan semua murid Sekte Guiyi, mengirimkan akal sehatmu ke dalam formasi. Bantu aku menyempurnakannya menjadi satu tetes dalam 3 tarikan napas. Tangan Naduo membentuk segel dan cahaya keemasan bersinar, membentuk baju zirah di sekelilingnya. Dia melangkah keluar dari menara dengan baju besi di sekelilingnya. Kirimkan indera ketuhananmu ke dalam formasi. Hari ini, Sekte Guiyiku akan menyingkirkan iblis dari dunia ini.
Naduo meraung saat tangannya membentuk segel. Perasaan ilahinya mengalir menuju pusaran di langit. Selalu ada orang yang suka menjadikan orang lain jahat agar bisa berada di pihak kebenaran. Mereka memfitnah dan menyebarkan rumor tentang orang lain, seolah-olah mereka tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka jika tidak melakukan ini. Jelas sekali Naduo adalah orang seperti ini, dan sebagian besar sekte Guiyi juga seperti ini. Pada saat yang sama, ratusan penggarap sekte Guiyi duduk tanpa ragu-ragu dan indera ilahi mereka terbang ke langit. Indera ilahi tidak terlihat, tetapi menyebabkan langit terdistorsi. Indera ilahi memasuki pusaran dan muncul di dalam formasi udara. Ratusan indera ketuhanan masuk dan menggunakan kekuatan penuh mereka pada bola air. Mereka mulai membuat bola air seperti orang gila. Khususnya, kekuatan Naduo meningkat pesat setelah mengenakan armor. Orang tua berkulit hitam dan 3 orang lainnya juga melancarkan sinyal penuh mereka. Saat udara mengembun dengan cepat, udara itu bergemuruh dan menyusut hingga ketinggian 30.000 kaki. Wang Lin ada di dalam dan matanya dipenuhi kegembiraan saat dia memahami perubahan esensi udara. Sekte Guiyi berusaha sekuat tenaga dan menyebabkan esensi udara berubah dengan cepat memungkinkan Wang Lin melihat hampir semuanya. Saya agak mengerti. Sedikit lagi, sedikit lagi. Tangan Wang Lin tanpa sadar membentuk segel untuk meniru perubahan esensi udara. Tepat pada saat ini, tekanan gelombang kedua menekan bola udara, menyebabkannya menyusut dengan cepat dari 30.000 kaki menjadi 20.000 kaki, 10.000 kaki, 5.000 kaki. Hingga hanya tinggal 2.000 kaki. Itu masih menyusut. Mata Wang Lin dipenuhi dengan pencerahan. Tangan kirinya masih tidak sadar meniru, sementara tangan mengirimkan sinyal ke arah yang mencurigakan. Setetes esensi air yang diperolehnya dari Olsir muncul di tangan. Saya mengerti. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan setetes esensi udara di tangannya bersinar terang. Itu mulai berputar, dan saat cahaya kristal bersinar, setetes air tampak seperti kristal. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia berbicara dengan lembut, esensi air, 380 juta perubahan untuk mengembun. Saat dia mengatakan ini, bola udara setinggi 2.000 kaki bergetar hebat seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya seolah-olah akan runtuh. Aura kuat dari sari udara meletus. Pada saat yang sama, di luar bola air, Jenderal Air membentuk segel dan, bersama dengan Naduo dan para penggarap sekte Guiyi lainnya, mengumpulkan indera ilahi mereka untuk memecahkan bola air untuk terakhir kalinya. 2.000 kaki, tubuhnya seharusnya roboh. Mari kita menghancurkan jiwa aslinya. Padatkan dia menjadi setetes alam semesta. Indera ketuhanan yang menyatu menuju bola udara. Namun, sebelum indera ilahi dapat melakukan apapun, bola air menyusut dengan sendirinya dengan cepat, mengejutkan semua orang. Hal ini mengejutkan Naduo dan menyebabkan Jenderal Air gemetar. Semua orang benar-benar tercengang. Bola udara setinggi 2.000 kaki menyusut hingga 500 kaki dan kemudian langsung turun hingga 50 kaki. Ini dengan jelas mengungkapkan Wang Lin dan ekspresi gembiranya. Adegan ini seperti gemuruh yang meledak di benak mereka, menyebabkan pikiran mereka menjadi kosong. Lupakan mereka, meskipun itu orang lain, mereka tidak akan bisa menerima ini. Mereka menyaksikan bola udara setinggi 50 kaki mengembun menjadi kristal di tangan Wang Lin dan kemudian menyaksikan kristal itu menghilang tanpa jejak. Mereka juga menyaksikan Wang Lin perlahan berdiri dan menunjukkan senyuman. Dia memegang dan membungkuk pada semua orang yang benar-benar terpanas. Bantuan yang sangat besar, terimalah busurku. Setelah Wang Lin selesai membungkuk, dia mengganti lengan bajunya. Dengan ini, dunia berubah warna dan awan berhamburan. Semua indera ilahi, termasuk indera Naduo, meledak dari formasi. Hanya Jenderal Air dan Wang Lin yang tersisa di dalam formasi. Kamu, tubuh Jenderal Air gemetar saat dia batuk darah. Dia mundur dengan senyuman yang mengantuk. Di planet 5 elemen, semua penggarap di luar menara gemetar dan membuka mata mereka. Mata mereka dipenuhi rasa ngeri dan tidak percaya serta rasa takut yang tak ada habisnya yang menenggelamkan mereka. Tidak ada janji, hanya keheningan yang menerjemahkan, seolah-olah seseorang telah membekukan sekte Guiyi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Naduo diliputi kebingungan. Dia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dia saksikan. Dia mengambil roh bumi dan menyebabkan roh api memujanya.
Dia bahkan mengambil setetes alam semesta yang dibentuk oleh esensi udara. Setelah sekian lama, para penggarap di sini sepertinya terbangun dari teror. Keributan tiba-tiba menggema, semua orang berseru kaget tanpa kecuali. Bagaimana dia melakukannya? Ini sungguh tidak terbayangkan, tidak mungkin. Mungkinkah dia memahami di dalam udara? Pemahaman dan kelicikan mengerikan macam apa yang dibutuhkan. Pria tua yang terbungkus hitam dan wanita parubaya tidak dapat memahami perubahan drastis ini. Khususnya, lelaki tua bercak hitam itu tidak bisa menyampaikan kata pun dan matanya dipenuhi ketakutan yang sangat besar. Wang Lin mengabaikan jenderal air yang mundur, yang dipenuhi rasa tidak percaya. Ia memejamkan mata dan perlahan merasakan setetes alam semesta yang diperolehnya. Esensi kedelapan ini adalah esensi udara, tetapi tidak lengkap di dalam Wang Lin. Sama seperti esensi api, ia perlu digabungkan berkali-kali untuk mencapai kesempurnaan. Inilah perbedaan antara esensi halus dan jasmani. Esensi halus hanya perlu dipahami agar menjadi lengkap. Namun, pemahaman ini jauh lebih sulit. Hal ini terlihat dari kehidupan dan kematian Wang Lin, karma, serta esensi benar dan salah. Sebaliknya, esensi jasmani lebih mudah dibandingkan. Esensi api dan guntur Wang Lin hanya membutuhkan satu benih, lalu dia hanya perlu memperkuatnya sampai esensi muncul. Saat ini yang ada di dalam Wang Lin adalah benih sari air. Dengan esensi ini, Wang Lin perlahan bisa mencapai penyelesaian. Esensi sulit untuk diselesaikan, dan membuat benih bahkan lebih sulit lagi. Jika Wang Lin tidak melancarkan naga guntur kuno dan guntur abadi dari klan guntur tersebar, benih guntur tidak akan muncul. Esensi apinya sama. Jika dia tidak membangun Vermilion Bird berkali-kali, dia tidak akan mendapatkan benih api. Sekarang jatuhnya alam semesta seperti naga guntur kuno dan guntur abadi, atau bahkan kebangkitan Vermilion Bird. Itu memberi Wang Lin benih air. Inilah yang paling membuat Wang Lin bersemangat. Tidak ada sesuatu yang gratis tanpa kerja keras, semuanya harus diperoleh demi dipilih. Mengenai roh bumi, Wang Lin telah menyerapnya dari formasi bumi, tapi itu jauh dari cukup untuk membentuk benih bumi. Mungkin jika ada seseorang dengan pelindung bumi yang mengungkapkan esensi bumi untuk dia pahami, maka sebuah benih akan muncul. Hal semacam ini hanya bisa diharapkan tetapi tidak bisa dipaksakan. Wang Lin memahami hal ini dengan baik. Merasakan vitalitas dari benih air, Wang Lin membuka matanya. Tatapannya ke arah jenderal air tidak lagi dingin tapi benar-benar tenang. Saat Wang Lin membuka matanya, jenderal air sepertinya terbangun dari suaranya. Dia mundur seperti orang gila, dan setelah 7 atau 8 langkah, dia akan berlari. Namun, dia sangat murah hati kepada Wang Lin, jadi, bagaimana Wang Lin bisa membiarkan pergi seperti ini? Tangan kanan Wang Lin terulur ke depan dan sebuah tangan raksasa muncul dari tidurnya. Tangan itu meraih jenderal air yang sedang mundur. Saat jenderal air bertempur, Wang Lin menarik tangan ancamannya dan tangan raksasa itu membawa jenderal air kembali kepadanya. Jari telunjuk kanan Wang Lin terulur dan menunjuk ke titik di antara alis jenderal air. Wajah jenderal air berubah kesakitan dan tampak seperti lampu yang mengering. Kekuatan hidup dan emosi telah menyatu dengan baju besi di sekitarnya. Dia memberikan kekuatan armor dan armor tersebut menggunakannya sebagai nutrisi. Hubungan ini telah terpelihara sejak lama, namun sekarang jenderal air lemah, situasi fatal. Armor itu akan menyedot kekuatan seumur hidup yang terakhir. Jari Wang Lin masuk dan kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya, memasuki tubuh jenderal air. Itu membentuk penghalang yang benar-benar memisahkan tubuh dan jiwa jenderal air dari armornya. Karena kamu memberiku benih air, aku tidak akan membunuhmu, dan aku akan menyelamatkanmu sekali. Ini adalah prinsipku. Wang Lin mengangkat rahangnya. Baju besi di sekitar jenderal air bergetar dan dilepas secara paksa. Fragmen-fragmen itu tersebar ke segala arah. Ada garis darah yang menghubungkan setiap pecahan armor itu dengan jenderal air meskipun pecahannya telah tersebar jauh. Jenderal air saat ini tampak sangat menyeramkan. Pemandangan mengerikan ini menarik perhatian semua penggarap sekte Guiyi yang ketakutan. Menyaksikan pemandangan aneh ini, rasa dingin muncul di hati mereka. Armor jenderal air telah dilepas. Pada saat yang sama, gelombang tenggelam datang dari jenderal air. Rasa sakitnya hampir menenggelamkannya sepenuhnya, namun dia tidak bisa pingsan dan hanya bisa menahan rasa sakitnya.
Namun, dia juga tahu bahwa Wang Lin tidak menyiksanya tetapi menyelamatkannya. Jika dia tidak melepas armornya, dia pasti akan mati. Bagaimanapun, dia telah menggunakan banyak kekuatan, dan untuk membunuh Wang Lin, dia telah mengaktifkan sejumlah kekuatan yang tidak dapat dia tahan dari armor tersebut. Jika dia menyampaikan Wang Lin, dia akan baik-baik saja setelah menyerap setetes air itu, tapi dia berakhir dalam kondisi saat ini. Sejumlah besar garis merah yang menghubungkan jenderal air dan pecahan baju besi. Garis-garis itu bergerak seiring dengan pecahannya, dan saluran pembuangan jenderal air terus bergelombang. Ekspresi Wang Lin menjadi serius saat dia menatap jenderal air. Matanya bersinar saat dia mulai menyimpulkan armornya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat tangannya dan pedang darah itu muncul. Ia terbang ke depan dan memotong garis merah yang menghubungkan jenderal air dan armornya. Suara letupan bergema dan semua jalur yang menghubungkan ke jenderal air hancur dan kembali menjadi pecahan. Armornya telah terpisah sepenuhnya dari jenderal air. Setelah pecah, pecahan-pecahan itu secara aneh berkumpul dan membentuk kembali armornya, namun terdapat banyak retakan. Itu jatuh ke tanah. Armor itu membuatnya tampak seolah-olah seseorang sedang duduk di sana dan memancarkan cahaya biru tua. Sebuah tombak muncul dari cahaya biru dan jatuh ke pelukan baju besi. Setelah armornya dilepas, jenderal air mengeluarkan banyak kabut darah. Tubuhnya sangat lemah saat dia terhuyung mundur. Dia memandang Wang Lin dengan rumit. Wang Lin melihat baju zirah itu dan perlahan berkata, "Kamu boleh pergi, aku tidak akan membunuhmu." Jenderal air berpikir sedikit dan membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak berkata apa-apa. Dia kelelahan saat mundur dan menghilang dari formasi udara. Tangan kanan Wang Lin meraih ke arah baju besi itu untuk diambil untuk dipelajari ketika dia tiba-tiba mendongak. Ada kilatan rasa dingin di matanya. Dia melangkah maju tanpa ragu-ragu, dan pada saat yang sama, riak datang dari formasi udara. Tekanan kuat datang dari riak-riak tersebut, dan dunia tiba-tiba runtuh. Keruntuhan ini terlalu mendadak. Ketika formasi udara runtuh, tekanan yang kuat turun. Tekanan ini terlalu kuat, seolah area ini tidak dapat menahannya. Riak bergema di balik armor dan pusaran muncul. Lengan kering keluar dari torsi dan meraih armor itu. Pada saat yang sama, suara suram dan tua datang dari pendingin, dan suara ini langsung menuju ke pikiran Wang Lin. "Ini bukan sesuatu yang bisa kamu miliki," enyahlah orang tua ini. Wang Lin tidak sepenuhnya menyadari perubahan mendadak itu. Langkah yang diambilnya sebelum formasi udara runtuh memungkinkannya mencapai kecepatan tertinggi dalam sekejap. 7 esensinya tiba-tiba bergabung ke dalam budidaya Spirit Void tahap akhir yang kuat dan meletus dari tubuhnya. Saat langkahnya mendarat, kekuatan Dao kuno Wang Lin memasuki setiap inci daging dan tulangnya. Hal ini memungkinkan tubuhnya untuk menghancurkan planet budidaya. Kekuatan penuh Wang Lin meletus sepenuhnya. Rasanya seperti badai kehancuran telah muncul. Momentum Wang Lin sedang berjalan lancar. Langkahnya mendarat saat pusaran itu muncul dan lengannya keluar. Dia tidak mendarat di lengannya melainkan di lengannya. Dan dia tanpa ampun menginjak. Semua ini terjadi dalam sekejap, terlalu cepat bagi siapapun untuk mundur. Kaki kanan Wang Lin bergerak seperti kilat, mengandung kekuatan Dao kuno saat turun. Suara tua itu berteriak dan lengannya dengan cepat berubah arah. Lengannya mencoba membentuk mantra untuk bertahan, tapi dia jelas tidak menyangka Wang Lin akan bertindak begitu cepat dan begitu kejam. Tangan kanan Wang Lin tanpa ampun mendarat di lengannya. Dengan suara keras, terdengar juga suara patah tulang bercampur. Lengannya menjadi bengkok dan bengkak. Lengan itu dengan cepat ditarik ke dalam pusaran, tetapi meledak dan darah berceceran di mana-mana. "Kamu berani mencuri sesuatu dariku. Apakah kamu lelah hidup?" Wang Lin berdiri di belakang baju besi itu, dan memunculkannya sedingin es saat dia melihat pusaran itu. Dia dengan santai cuka tangan kirinya dan baju besi serta tombak berwarna biru air diambil oleh Wang Lin. Segala sesuatu yang terjadi dilakukan dalam satu gerakan halus, mulai dari mengambil langkah hingga mematahkan lengan dan mengambil baju besi. Dia memancarkan aura master generasi ini. "Penggarap negara kuno, kamu adalah anggota klan kuno." Suara yang hampir terdistorsi dipenuhi rasa sakit datang dari pusaran. Adegan ini dilihat oleh Grand Empyrean Xuan Luo di luar planet ini. Dia mengungkapkan senyum bangga dan ekspresi tirani. "Bagus, memang anak dari klan Dao kunoku.
Ini adalah cara terbaik untuk menghadapi orang yang berani menyinggung Dao kuno. Jika dia berbuat lebih sedikit, saya akan merasa tidak puas. Ini sangat mirip dengan emosiku. Jika itu aku akan memotong cakarnya. Gui Yi Sekte, kelompok surgawi yang datang ke sini menarik. Grand Empyrean Xuan Luo dengan santai melihat ke arah menara. Jika dia mau, dia bisa mengganti tangannya dan semua kehidupan di planet ini akan lenyap. Menyingkirkan baju besi Jenderal Air, mata Wang Lin sedingin es. Dia melihat torsi itu dan tangannya meraih ke arah itu. Di saat yang sama, cahaya keemasan terang datang dari pusaran seperti pedang tajam. Itu diluncurkan dengan tangan kanan Wang Lin. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh formasi udara. Wang Lin mundur 3 langkah dan menarik tangan penanda. Ekspresinya tidak berubah sama sekali, masih sangat dingin. Pusat itu runtuh karena benturan dan pecah menjadi butiran kristal. Hilang tanpa jejak. Di planet 5 elemen, lantai 9 menara memancarkan cahaya keemasan. Di dalamnya duduk seorang lelaki tua yang mengenakan kemeja emas dengan sulaman pola seperti aslinya. Saat ini, lelaki tua itu gemetar dan batuk darah. Tangannya memar dan berwarna gelap. Sudutnya juga aneh dan jelas rusak. Dalam jumlah besar darah mengalir dari lengannya dan menetes ke tanah. Seorang anggota klan kuno, kekuatan tubuhnya adalah milik klan Dao kuno. Dia sepertinya bukan keturunan yang diciptakan dari 3000 tetes darah Yemo, keturunan Yemo tidak bisa keahlian dia. Orang ini kemungkinan besarnya bukan seseorang dari gua, dia berasal dari benua astral abadi. Sial, ada orang lain di sini selain Sekte Guiyiku. Murid mata lelaki tua itu mengecil dan matanya dipenuhi rasa sakit. Dia melihat tangannya dengan ketakutan dan rasa sakit di matanya. Langkah yang kejam. Jika bukan karena armornya, lenganku akan hancur dan bahkan tubuhku akan meledak. Wajah lelaki tua itu sangat muram saat dia menghadap keluar menara dan meraung, "Naduo, datang dan temui aku." Ketika suara lelaki tua itu keluar dari lantai 9 menara, hati semua penggarap di luar menara bergetar. Semua berhenti dan mereka tenggelam menuju menara. Mata Naduo bergerak-gerak dan dia melompat ke lantai 9 tanpa ragu-ragu. Dia berhenti di luar dan hendak berbicara ketika sebuah tangan raksasa menangkapnya dan menariknya masuk. Nadao tidak berani melawan, membiarkan tangan raksasa itu menyeretnya ke dalam menara. Setelah dia masuk, dia langsung berlutut di tanah dan berbicara dengan penuh hormat. Junior Naduo menyapa leluhur ke-9. Orang tua memandang Naduo dan berteriak, "Siapa dia? Bagaimana kamu memprovokasi orang seperti itu?" Mendengar kata lelaki tua itu, Naduo mengangkat tubuhnya untuk berbicara, tetapi ketika dia melihat darah yang dibatukkan lelaki tua itu, jantungnya bergetar. Kemudian dia melihat lengan kanan lelaki tua itu, dan gelombang mengerikan muncul di jantungnya. Dia tahu leluhurnya telah bertindak, tetapi leluhurnya tidak mendapatkan keuntungan, dia juga telah disakiti oleh Wang Lin. Tubuhnya gemetar dan dia dengan cepat menumpahkan semua yang dia tahu tanpa bersembunyi apapun. Saat Naduo berbicara, di dalam formasi 5 elemen, formasi udara runtuh. Wang Lin bisa saja pergi, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia melangkah maju dan ada cahaya yang menyilaukan saat dunia baru muncul di hadapannya. Angin lembut menggambarkan, keharuman yang dibawakan angin sepoi-sepoi akan membuat siapapun merasa tenang. Itu adalah hutan lebat di sini tanpa akhir yang terlihat. Pepohonan yang menjulang tinggi bagaikan pedang yang menembus awan, dan dedaunan membentuk petak-petak keteduhan. Formasi kayu 5 elemen. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat sekeliling, dan dia perlahan tersenyum. Dalam perjalanan ke planet 5 elemen ini, mengabaikan tujuan utama, formasi 5 elemen ini saja telah memberi Wang Lin kekayaan besar. Bagaimana Wang Lin bisa melepaskan formasi kayunya? Dia menyerang ke depan. Namun, begitu Wang Lin pindah, semua pohon di hutan bergetar. Semua daun rontok karena suatu kekuatan misterius dan terbang menuju Wang Lin. Terlalu banyak dedaunan, cukup untuk menutupi langit dan bumi. Mereka mengunci Wang Lin seolah-olah mereka mencoba mengambil kerahasiaan. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali saat dia mundur 3 langkah. Tangannya mengepal dan rasa dingin muncul di matanya. Dia tiba-tiba mencakar ruang di depannya. Surga merobek. Robekan ini menyebabkan awan berhamburan, lalu terdengar suara robekan yang keras. Kereta raksasa terbelah di dunia, dan menghubungkan langit dan bumi.
Rasanya seperti akan membelah dunia menjadi dua. Sebenarnya, dunia sebelum Wang Lin terbelah dua. Bagian tengah celah itu mengarah ke kegelapan yang gelap. Pada saat ini, ia meluas dengan cepat seolah-olah malam sedang berlangsung siang hari. Tapi ini saja tidak cukup untuk menampilkan kekuatan Heaven Reaping. Daun-daun yang tak terhitung jumlahnya semuanya terkoyak bersama dunia. Semua daun terbelah menjadi dua, menampilkan garis-garis yang menghubungkan kedua sisi setiap daun. Semua daun yang datang dari segala arah terkoyak seperti ini. Ketika Heaven Reaping datang dari tangan kanan Wang Lin, suara gemuruh bergema seolah-olah formasi kayu akan runtuh. Semua daun yang mendekati Wang Lin terbelah menjadi dua dan gerakan ke samping, dipicu dengan daun yang datang dari arah berlawanan. Dari pemandangan itu, sosok Wang Lin tampak tenggelam akibat benturan dedaunan. Sesaat kemudian, Wang Lin keluar dari kegelapan. Di belakangnya, celah itu semakin besar seperti mulut yang besar. Daun-daun yang tumbang menciptakan kekacauan besar. Ini seperti akhir dunia. Saat Wang Lin berjalan keluar, pohon-pohon yang telah kehilangan seluruh daunnya mulai bergerak dengan aneh. Di bawah muncul Wang Lin, pepohonan mulai memanjang dan berpotongan satu sama lain. Tak lama kemudian, pepohonan itu memanjang dan tumbuh membentuk wajah raksasa. Menyerah atau dihancurkan. Rambut putih Wang Lin berkibar lembut di belakangnya bersama jubah putihnya. Dia menatap wajah pohon di tanah. Wajah di hutan diam-diam merenung, dan setelah sekian lama, perlahan-lahan ia menutup mata kunonya. Saat ini, cahaya hijau terang berkumpul di antara landmark. Itu membentuk kristal hijau yang melesat ke arah Wang Lin. Itu melayang di depan Wang Lin dan dia memegangnya dengan tangan kanannya. Ketika dia menyimpannya, semua pohon kembali ke posisi semula. Wang Lin tidak lagi melihat ke bawah tetapi melangkah maju dan dunia di sekitarnya terdistorsi hingga semuanya runtuh. Formasi kayu dengan cepat menghilang dan formasi terakhir muncul, formasi logam. Formasi logam dipenuhi dengan kekuatan logam, dan bau niat membunuh sangat pekat di dunia logam. Tidak ada bumi di sini. Sebaliknya, ada pedang besar yang diisi dengan kekuatan logam dan niat membunuh. Tidak ada awan atau matahari di langit, hanya pedang tak berujung yang tergantung terbalik di udara. Pedang yang tak terhitung jumlahnya berdengung saat Wang Lin muncul. Ini adalah dia pedang. Semua pedang dinyanyikan secara bersamaan. Logam bukanlah kayu. Kayu bisa saja lemah, itulah sebabnya Wang Lin memberikan kesempatan kepada kayu yang telah memperoleh kecerdasan untuk memilih. Logam berbeda, logam akan selalu lurus dan tidak pernah menyerah. Pada saat ini, pedang dia ditembakkan dan semua pedang ditembakkan. Jutaan pedang semuanya terbang menuju Wang Lin. Gemuruh menggelegar menggema dan suara kekerasan menjadi satu-satunya suara yang ada, dan suara itu bertahan lama. Di planet 5 elemen, di lantai 9 menara, setelah Naduo menceritakan semua yang dia ketahui tentang Wang Lin, lelaki tua itu masih murung. Dia masih tidak percaya bahwa Wang Lin bukanlah seseorang dari benua astral abadi. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba melihat keluar menara. Ekspresinya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia telah menghancurkan formasi logam. Dia akan memasuki 9 siklus. Orang tua memandang emas berdiri. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin dan niat membunuh. Naduo ragu-ragu dan bertanya, "Leluhur, dapatkah pembentukan roda jantung 9 siklus yang paling kuat dari 5 elemen di planet kita menghentikan orang ini?" Roda jantung 9 siklus, 9 napas untuk satu siklus. Semakin cepat jantung seseorang bergerak, semakin cepat pula putarannya. Sulit untuk diungkapkan. Formasi ini bisa jadi sulit dan bisa juga sederhana. Ini adalah salah satu formasi perlindungan dari Sekte Guiyi di benua astral abadi. Meskipun formasi ini hanya memiliki 40% kekuatan, selama dia tidak bisa melihat menembus formasi dan berputar sedikit pun, dia tidak akan bisa menerobos. Semuanya akan tergantung apakah jantungnya bergerak atau tidak. Gumam leluhur itu, tetapi kata-katanya terlalu misterius. Naduo mendengarkan tapi tidak mengerti banyak, tapi dia tidak bertanya lebih banyak. Sebaliknya, dia melihat ke langit di luar menara. Di dalam formasi, gemuruh-gemuruh dan formasi logam runtuh. Wang Lin keluar dari dalam. Dia sekarang bisa melihat planet 5 elemen tidak jauh dari sana. Sepertinya dia hanya perlu mengambil satu langkah untuk memasuki planet 5 elemen. Di belakang Wang Lin ada formasi 5 elemen yang hancur. Menatap planet 5 elemen, dia ingin masuk,
tapi tiba-tiba dia berhenti. Dia berteriak pelan dan matanya berbinar. Jika ditambahkan, planet ini sebenarnya telah bergerak. Itu mulai berputar perlahan. Saat Wang Lin melihat planet berputar, di lantai 9 menara, kesuraman pada wajah lelaki tua terpaku emas itu menghilang dan diikuti dengan senyuman. Roda jantung 9 siklus. Bahkan di benua astral abadi, sangat sedikit orang yang bisa memecahkannya. Fokus dari formasi ini adalah jantung. Semakin cepat jantung seseorang bergerak, semakin sulit untuk dipatahkan. Anda bilang orang ini sangat licik dan sangat cerdas. Sudah bertahun-tahun, dan bukan saja dia tidak mati, tetapi tingkat kerusakannya juga meningkat pesat. Dia pasti telah mengalami banyak situasi hidup dan mati dan pikiran telah diasah menjadi seperti iblis. Semakin pintar seseorang, semakin sulit mereka untuk memerdekakan diri. Ini siklus baru pertama, semakin lama jadinya, semakin besar potensi pembunuhan yang dimilikinya. Setelah mencapai 9 siklus, dia akan terjebak di sana seumur hidup sampai energi mentalnya habis dan dia mati. Saat Nado mendengar ini, dia tersenyum. Dia menggenggam tangannya pada lelaki tua itu dan berkata, dengan adanya leluhur di sini, orang ini tidak dapat melarikan diri. Lelaki tua memegang emas itu tertawa dan memikirkan lengannya. Ada sedikit kerutan di dalamnya. Bahkan hingga saat ini, penanda tanganan masih terasa sakit. Apalagi ketika dia menggunakan energi surgawinya, itu tidak mampu meringankan semua rasa sakitnya. Di luar planet ini, Grand Empyrean Xuan Luo, yang telah mengamati selama ini, membuka matanya. Kekuatan roda jantung 9 siklus ini rata-rata, tetapi sulit bagi mereka yang tidak memahaminya untuk memecahkannya. Saya khawatir anak ini tidak dapat keluar. Lupakan saja, saya akan menontonnya lebih lama. Jika dia benar-benar terjebak, aku akan menyelamatkannya. Grand Empyrean Xuan Luo dengan lembut menenangkan kepalanya. Dia tidak menyangka Wang Lin akan menghancurkan formasi sekte Guiyi yang terkenal, tapi ada sedikit harapan di hatinya. Namun ekspektasi tersebut sangat lemah. Ketika dia menyadari harapan ini, dia bahkan tertawa. Saya seharusnya tidak berharap terlalu banyak. Bahkan jika kaisar generasi ini menyerang formasi ini tanpa sepengetahuan sebelumnya, dia akan terjebak. Ekspresi Wang Lin serius saat dia melihat planet 5 elemen. Namun, semakin dia melihat, semakin cepat putarannya. Awalnya berputar lambat, tapi sekarang beberapa kali lebih cepat. Saat diputar, Wang Lin merasakan sakit yang menyengat di matanya dan merasakan vertigo. Dalam beberapa tarikan napas itu, energi mentalnya terkuras dengan cepat. Penemuan ini membuat hati Wang Lin bergetar, dan dia tidak ragu untuk menutup matanya. Namun, meski dengan mata tertutup, indera ketuhanannya masih melihat planet berputar tanpa jeda. Formasi macam apa ini? Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka, dan ekspresinya suram. Entah dia melihat atau tidak, matanya terbuka atau tertutup, atau bahkan jika dia melihat ke arah lain, planet ini tetap berputar. Segera, 9 napas berlalu, dan pada napas panjang, planet mulai berputar lebih cepat. Hal ini membuat Wang Lin semakin merasakan vertigo, dan energi mentalnya mulai terkuras dengan cepat. Wang Lin belum pernah mengalami hal seperti ini seumur hidupnya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, batasan apa yang ada di dalam formasi ini. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia melangkah maju tanpa ragu-ragu. Meskipun planet ini aneh, ia tetap tidak jauh dariku. Saya akan mengabaikannya dan memasuki planet ini. Wang Lin bergerak sangat cepat dan melintasi jarak tak berujung dengan satu langkah. Namun, setelah langkah ini, murid Wang Lin menyusut. Dia menemukan bahwa dia berjalan di tempat, bukannya bergerak menuju planet ini. Jarak antara mereka tidak berubah dan planet masih berputar. Sepertinya olah planet ini juga ikut bergerak. Wang Lin diam-diam merenung. Pada saat ini, set 9 napas kedua telah berlalu dan siklus ketiga dimulai. Planet ini mulai berputar lebih cepat, menjadi buram di mata Wang Lin. Formasi macam apa ini? Sangat aneh. Hati Wang Lin merasa kesal saat planet terus berputar. Rasa kesal ini tidak datang tiba-tiba, rasanya selalu ada. Namun, saat gangguan ini muncul, rotasi planet tiba-tiba menjadi lebih cepat. Peningkatan kecepatan ini menyebabkan planet menjadi lebih buram. Saat ini, sepertinya planet ini sedang memulai puncak raksasa. Wajah Wang Lin sedikit menjadi pucat dan dia tidak bisa menahan rasa kesal di hatinya.
Ia menjadi semakin kuat, dan rotasi planet menjadi semakin cepat juga. Ada yang tidak beres. Wang Lin dengan cepat mundur. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia mundur, jarak antara dia dan planet 5 elemen tidak bertambah sama sekali. Perubahan aneh ini mengejutkan hati Wang Lin, dan kejengkelan di hatinya menjadi semakin kuat. Pada saat ini, rangkaian 9 napas keempat telah berlalu dan planet memasuki siklus kelima. Saat memasuki siklus kelima, karena gangguan Wang Lin, planet 5 elemen tidak lagi tampak seperti planet. Itu telah sepenuhnya berubah menjadi pusaran yang berputar dengan cepat. Tubuh Wang Lin bergetar dan dadanya terasa sesak. Saat planet berputar, Wang Lin merasakan dunia berputar. Seolah-olah satu-satunya yang tidak berputar hanyalah dirinya sendiri. Namun, ini membuat Wang Lin seolah dia tidak pantas berada di sini, itu membuatnya merasa kesal. Rasa vertigo sangat menyakitkan bagi Wang Lin, membuatnya ingin muntah. Dia terhuyung mundur dan wajahnya menjadi pucat pasi. Matanya benar-benar merah. Saat dia menyembunyikannya, selain rasa kesal, kegelapan muncul di matanya. Namun, saat kegilaan itu muncul, kecepatan pusarannya meningkat pesat. Kaki Wang Lin menjadi tidak stabil dan dia mulai berputar tanpa dia sadari. Di lantai 9 menara, lelaki tua terpaku emas melihat ini dan tertawa. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dia memandang keluar menara dengan jelek dan jelek. Sudah memasuki siklus kelima, dia tidak bisa lepas. Bahkan jika saya masuk ke dalam, saya tidak akan bisa masuk setelah siklus kelima. Dia hanya bisa membuat pikiran terkuras oleh formasi dan seluruh kekuatan hidupnya terbuang percuma. Orang ini ingin masuk ke planet 5 elemen saya. Dia terlalu sombong. Naduo juga tersenyum, tapi masih ada ketakutan di matanya. Dia tidak tahu banyak tentang roda jantung 9 siklus seperti orang tua itu, tapi dia sendiri sudah melangkah ke dalamnya sejak lama. Dia sangat menyadari teror formasi ini. Dia mengalami koma pada siklus ketiga dan diselamatkan oleh leluhurnya. Butuh waktu lama untuk pulih. Setelah itu, dia hanya merasa kagum dan takut terhadap formasi ini. Di luar planet ini, Grand Empyrean Xuan Luo dengan lembut menenangkan kepalanya dan menghela napas. Masih belum sebaik yang diharapkan. Meski hanya sedikit ekspektasi, namun bisa berubah menjadi mengecewakan. Masih jarang dia bertahan pada siklus kelima. Saya akan membiarkan dia mengalaminya lebih banyak, dan ketika memasuki siklus ke-9, saya akan bertindak. Grand Empyrean Xuan Luo masih merasakan kekecewaan, tetapi dia mengerti bahwa jika dia melakukan pendakian ke formasi terkenal ini tanpa sepengetahuan apapun sebelum dia menjadi Grand Empyrean, dia akan berada dalam kondisi yang sama. Wajah Wang Lin pucat pasi. Pada nafas ke-9 dari siklus ke-9, dia batuk darah. Hal ini disebabkan oleh kelelahan pikiran. Tubuhnya mulai berputar perlahan, tapi dia berhenti dengan paksa. Pembuluh darah di wajahnya menonjol, dan kejengkelan serta kegilaan memenuhi pikiran. Dia menatap pusaran yang akan mencapai batas rotasinya dan berdiri di sana tanpa bergerak. Dia tahu suka atau tidak suka, pusaran itu akan tetap ada. Dia mengerti bahwa apakah dia bersumpah atau tidak, pusaran itu akan tetap ada. Ia sadar jika tubuhnya berputar mengikuti planet, pikiran akan tertarik ke dalam. Begitu pikirannya benar-benar habis, satu-satunya hal yang menunggunya hanyalah kematian. Setiap 9 napas, rotasi planet tiba-tiba meningkat. Wang Lin menahan vertigo dan rasa sakit saat dia memaksa pikirannya untuk tenang untuk berpikir. 9 napas untuk satu perubahan. Saat saya menjadi jengkel, putarannya semakin intensif. Saat kegilaan muncul, putarannya menjadi lebih cepat. Semakin banyak Wang Lin berpikir dan berpikir, semakin cepat putarannya, membuat hampir mustahil dia untuk melakukannya, berpikir. Di menatap pusaran itu, dan semakin dia tidak bisa tenang, semakin dia berpikir. Dia perlu mencari tahu penyebab semuanya berputar. Segera, set napas 9 yang ke-6 berlalu, napas ke-7, dan seperempat, berlalu. Di lantai 9 menara, lelaki tua itu tertawa sambil memutar lengan bajunya. Dia membawa Naduo keluar menara dan berdiri di langit. Siklus ke-9, orang ini pasti sudah mati. Naduo, ikuti orang tua ini untuk mengambil tubuhnya. Orang tua yang memegang emas itu tertawa dan hendak berjalan ke depan. Namun, tawanya tiba-tiba berhenti dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini melambat.
Rotasinya melambat. Tidak mungkin, ini sesak, ini. Naduo juga ketakutan, awalnya dia tersenyum tapi senyuman itu dengan cepat berubah menjadi ketakutan. Demikian pula, di luar planet ini, Grand Empyrean Xuan Luo mengokohkan kepalanya dan menekan kekecewaan di hatinya. Dia hendak memetakkan tangan, tapi saat dia mengangkat tangan, dia berhenti. Matanya bersinar dan dia menurunkan tangannya. Jantung kunonya mulai berdetak. Di dalam formasi, ketika nafas pertama dari siklus ke-9 tiba, Wang Lin tiba-tiba menutup matanya. Hatiku tergerak, hati saya tergerak, dan akibatnya, tubuh, jiwa, dan segalanya, termasuk planet ini, bergerak. Semua ini terjadi karena hati saya tidak tenang. Garis keturunan di mata Wang Lin menghilang dan keburukannya memudar. Semua iritasi hilang dan jantung setenang air. Nafas pertama siklus ke-9. Wang Lin menutup matanya. Dia mencoba menggunakan esensi yang benar dan yang salah, tetapi tidak ada efeknya, seolah-olah telah hilang. Di sini, benar atau salahnya, semuanya bergantung pada hati. Hati Wang Lin telah terpicu, maka semuanya akan bergerak. Saat Wang Lin menutup matanya, dia tiba-tiba membukanya kembali. Mereka setenang udara. Ia paham bahwa segala sesuatu hanyalah cobaan bagi hatinya. Selama hatinya tenang, dunia akan tenang. Namun, sulit untuk menenangkan jantung, apalagi dengan segala kejengkelan di sekitarnya. Meskipun dia terlihat tenang saat ini, dia belum sepenuhnya tenang. Saat ini dia hanya menenangkan tubuhnya. Saat tubuh Wang Lin angsur-angsur menjadi tenang, planet di depannya tiba-tiba melambat dari keadaan berputarnya yang cepat. Perubahan ini sangat jelas, dan terjadi beberapa kali lebih lambat dalam sekejap. Nafas kedua siklus ke-9. Setelah letaknya tenang, rotasi planet tiba-tiba melambat. Meski planet ini masih berupa pusaran, rasa pusing, mual, dan rasa tidak enak semuanya mereda seolah-olah udara dingin telah disiramkan ke jantungnya. Hal ini membuat hatinya menunjukkan tanda-tanda tenang sepenuhnya. Hasilnya, jiwa Wang Lin menjadi tenang. Dengan ketenangan, memutar planet melambat beberapa kali. Rupanya terhuyung-huyung antara menjadi planet dan pusaran. Tampaknya hampir tidak mampu mempertahankan keadaan seperti pusaran yang membuat Anda pusing. Nafas ketiga siklus ke-9. Saat nafas ketiga berlalu, setelah tubuh dan jiwa Wang Lin menjadi tenang, jiwa asalnya juga menjadi tenang. Dengan jiwa asal yang tenang, Wang Lin merasa seperti melayang di sana dengan rambut putihnya berkibar. Wajahnya tidak lagi pucat dan tenang. Dalam penjelasannya, rotasi planet 5 elemen semakin melambat, dan tidak lagi berputar. Itu telah kembali ke penampakan sebuah planet, dan meskipun dia masih tidak dapat melihat pemandangan di planet tersebut dengan jelas, dia dapat mendeteksi kecepatannya hanya dengan matanya. Melihat planet 5 elemen, Wang Lin tersenyum. Senyuman ini sangat damai, tanpa kemarahan. Tampaknya olah dia telah melihat semuanya. Waktu berlalu. Nafas keempat, kelima, dan keenam dari siklus ke-9 berlalu. Pada saat ini, planet 5 elemen benar-benar sunyi. Semua pembudidaya memandang ke langit dengan konsistensi yang tak terlukiskan di mata mereka. Khususnya, lelaki tua lempung emas itu pucat saat dia menggumamkan sesuatu. Dia masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini di luar imajinasi dan ekspektasinya, dalam pikiranku, ini tidak mungkin. Dia bukan anggota dunia gua, dia berasal dari sekte Guiyi di benua astral abadi. Dia terlalu menyadari teror dan kekuatan formasi roda jantung 9 siklus. Formasi ini terkenal di benua astral abadi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang penggarap dunia gua akan menunjukkan tanda-tanda kerusakan formasinya dalam waktu singkat itu. Meskipun formasi di sini jauh lebih lemah daripada yang ada di benua astral abadi, ini adalah formasi roda jantung 9 siklus yang sesungguhnya. Ini tidak mungkin. Bahkan jika dia mampu memahami formasinya, itu sudah mencapai siklus 9. Waktunya terbatas, dan mustahil jantung bisa tenang pada waktunya selama siklus ke-9. Lelaki tua menutupi emas itu merangkumnya dan menggumamkan kata-kata yang tidak dia yakini. Di dekatnya, Naduo mengungkapkan ketakutan di matanya saat dia menyadari perubahan di mana Wang Lin berada. Dia terlalu menyadari keanehan formasi tersebut. Dia tersentak dan tidak bisa mengucapkan kata pun untuk waktu yang lama. Gelombang besar muncul di kepalanya, dan dia merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan terhadap Wang Lin. Di luar planet 5 elemen,
mata Grand Empyrean Xuan Luo mengungkapkan sedikit aneh saat dia melihat ke arah Wang Lin. Cahaya di matanya semakin terang. Dia telah melihat semua yang dilakukan Wang Lin, dan jantungnya mulai berdetak kencang. Karena dia tidak bisa tenang dalam sekejap, dia menenangkan tubuhnya terlebih dahulu. Menggunakan tubuhnya sebagai jangkar untuk menenangkan kedamaian. Kemudian dia menggunakan jiwa sebagai panduan untuk menenangkan jiwa asalnya. Jiwa asalnya kemudian merebut hati dan menenangkannya. Sebagai hasil dari ketenangan tubuh, jiwa, dan jiwa asal, hati secara alami akan tenang. Jarang ada seseorang yang memikirkan metode seperti itu dalam waktu singkat itu. Pemahaman seperti itu jarang terjadi. Saya akan mengambil anak ini sebagai murid saya. Grand Empyrean Xuan Luo mengungkapkan. Kegembiraan yang jarang ditampilkan bahkan dalam 10.000 tahun. Nafas ke-8 siklus ke-9. Hati Wang Lin benar-benar tenang saat ini. Dia berdiri di sana dengan senyuman di wajahnya. Rotasi planet 5 elemen telah melambat hingga hampir tidak terlihat. Planet ini tampak jelas di hadapan Wang Lin. Ketika nafas ke-9 tiba, planet 5 elemen tidak lagi berputar sama sekali dan berhenti sepenuhnya di mata Wang Lin. Jika dia mau, dia hanya perlu mengambil satu langkah ke depan untuk keluar dari roda jantung 9 siklus dan memasuki planet ini, tapi dia tidak melakukannya. Sepanjang hidupnya, setelah mengalami kerugian, ia selalu mendapatkan balasannya. Dia hampir mati karena energi mentalnya terkuras sekarang, dan jika dia menahannya, dia tidak akan menjadi Wang Lin. Saya tidak tahu nama formasi ini, tapi formasi ini berubah setiap 9 tarikan napas, dan sekarang telah berubah total 9 kali. Setelah setiap perubahan, ia berputar lebih cepat lagi, jadi tidak salah jika disebut sebagai formasi. Roda jantung 9 siklus. Bagaimana formasi ini bisa berputar dan berhenti sesuai keinginanmu? Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan tangan menunjuk ke depan ke planet 5 elemen. Lalu tangannya menggambar lingkaran secara terbalik. Jika jantung bergerak, maka planet pun ikut bergerak. Karena langit telah terbalik, maka planet ini juga akan terbalik. Kalian semua ingin menangkapku di dalam formasi, sekarang kalian semua bisa merasakan betapa indahnya formasi ini. Tangan kanan Wang Lin menggambar beberapa lingkaran berurutan turut. Saat tangan kanannya bergerak, planet 5 elemen yang tadinya berhenti bergerak, mulai berputar kembali. Namun, kali ini putarannya terbalik. Saat diputar terbalik, Grand Empyrean Xuan Luo mulai tertawa. Dia dipenuhi dengan kekaguman terhadap Wang Lin. Anak ini cocok dengan emosiku. Sangat bagus, sangat bagus. Pada saat yang sama, kebalikan dari kegembiraan Grand Empyrean Xuan Luo adalah para penggarap di planet 5 elemen. Mereka melihat ke langit, tetapi awan tiba-tiba berhamburan dan langit berubah dengan cepat. Langit tidak lagi biru atau cerah, malah dintikan dengan kekosongan di luar planet 5 elemen. Semua pembudidaya sekte Guiyi melihat sebuah planet dalam tidurnya. Itu adalah planet 5 elemen. Perasaan ini sangat misterius. Mereka jelas berada di planet 5 elemen, tetapi mereka melihat planet 5 elemen. Hal ini langsung membuat hati setiap orang yang melihatnya bergetar. Orang tua yang memegang emas juga gemetar. Setelah terkejut, ekspresi berubah drastis. Tidak baik. Dalam sekejap, planet 5 elemen dalam penglihatan mereka mulai berputar. Saat gelombang bergelombang, planet berputar lebih cepat. Jantung bergerak, maka planet pun bergerak. Adegan yang tiba-tiba itu menyebabkan gangguan di hati mereka dan akhirnya mereka terjebak dalam roda jantung 9 siklus. Di mata mereka, rotasi planet telah berubah menjadi pusaran, dan ini hanyalah napas 80 siklus pertama. Satu demi satu, para penggarap batuk darah dan terus mundur. Mereka ketakutan, dan terjadilah kepanikan. Siklus kedua tiba-tiba tiba. Naduo batuk darah dan segera menutup matanya. Namun rasa sakit dan pusingnya membuatnya tidak bisa tenang, sehingga ia hanya bisa menahan diri. Namun semakin dia menolak, semakin cepat planet berputar dalam pikirannya. Ketakutan dari masa lalu memenuhi pikiran lagi. Hal ini menyebabkan Naduo menjadi gila karena ketakutan. Ada juga lelaki tua yang memegang emas. Wajahnya pucat pasi. Tangan di bawahnya langsung menunjuk titik di antara kedua kelopak mata, berusaha memaksa dirinya untuk tenang. Namun, teriakan dan seruan minta tolong berulang kali mengganggunya, membuatnya sulit untuk cepat tenang. Dalam pemutarannya, rotasi 5 elemen planet telah berubah menjadi pusaran,
dan perasaan vertigo membuatnya terasa jengkel dan gila. Energi mentalnya dikonsumsi dengan cepat dan dia kehilangan kendali. Saat ini, formasi mencapai siklus keempat. Saat memasuki siklus keempat, semua pembudidaya selain Naduo dan lelaki tua tenggelam dalam pingsan. Meski sudah pingsan, rasa sakit di wajah mereka masih ada dan semakin kuat. Energi mental mereka dengan cepat terkuras dan tubuh mereka dengan cepat berbaring. Selain energi mental mereka, kekuatan hidup mereka juga habis. Naduo juga menderita. Dia hampir tidak bertahan dalam siklus keempat sebelum pingsan. Hanya lelaki tua yang memegang emas yang masih meronta. Pembuluh darah di wajahnya bengkak dan ada kerutan di matanya saat dia mengaum. Di matanya, dia melihat pantulan planet 5 elemen. Ia berputar sangat cepat sehingga hanya aliran sungai, dan mustahil untuk mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah sebuah planet. Waktu berlalu, siklus kelima dan keenam telah berlalu. Saat siklus ketujuh tiba, lelaki tua itu terbaring emas dan batuk darah dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda berbaring. Tepat pada saat ini, 3 raungan datang dari lantai 7, 6, dan 5 menara. Pada saat yang sama, 3 sosok tua terbang keluar dari menara dan menggunakan mantra yang tidak diketahui. Mereka berkumpul lengan bajunya ke arah bintang-bintang. Gemuruh menggelegar menyebar ke seluruh dunia dan berubah menjadi gema tak berujung yang terus bergemuruh. Saat gelombang bergelombang, langit runtuh dan planet 5 elemen yang berputar runtuh. Segala sesuatu di langit terkoyak dengan paksa. Sosok putih Wang Lin muncul di langit planet 5 elemen ketika formasinya terkoyak. Langit terdistorsi ketika planet 5 elemen ilusi runtuh. Langit seakan pecah berkeping-keping yang tersebar ke segala arah. Jika bukan karena mereka bertiga, kebalikan dari formasi roda jantung 9 siklus akan membunuh semua orang di sini. Bukan Wang Lin yang kejam, tapi dia sendiri yang mengalami hal yang sama. Wang Lin muncul di langit yang terdistorsi dan dengan tenang memandang planet ini. Dia melihat ratusan petani yang tidak sadarkan diri, Nado, lelaki tua dengan lengan kanan patah, dan 3 pria paruh baya bayam merawat. Meski ketiga pria itu tampak setengah baya, aura kuno mereka menunjukkan bahwa mereka telah hidup terlalu lama. Pakaian aneh mereka menunjukkan bahwa mereka bukanlah musuh dari dunia gua tetapi dari benua astral abadi. Setelah Wang Lin lewat, dia tetap tenang dan mengganti lengan bajunya. Dia memegang tangannya. Saya adalah Wang Lin dari dunia gua. Saya datang menemui Anda rekan-rekan khawatir dari benua astral abadi dan datang untuk menyambut Anda semua sebagai tuan tanah. Apakah kalian semua telah hidup dengan baik selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini? Kata-kata Wang Lin menyebabkan ekspresi lelaki tua memegang emas itu berubah drastis. Pikirannya sudah terluka oleh formasi tersebut, dan guncangan ini menyebabkan darah mengalir keluar dari sudut mulut. Ekspresi orang ketiga yang keluar tidak berubah, tapi pupil mereka mengecil. Pandangan mereka terhadap Wang Lin menjadi lebih dingin. Setelah Wang Lin berbicara, dia melangkah maju dan tangannya mengepal. Dewa kuno, iblis kuno, dan bintang iblis kuno muncul pada saat yang sama, dan bayangan Dao kuno yang besar muncul di belakangnya. Bayangan itu menembus langit dan memenuhi langit sepenuhnya. Ia menggenggam tangan lingkungannya, tindakannya dengan sempurna meniru tindakan Wang Lin. Klan Dao kuno, ekspresi salah satu pria parubaya berubah, dan mereka bertiga menyerang Wang Lin. Salah satunya berubah menjadi naga raksasa 9 warna yang menyapu langit. Orang lain diselimuti gas hitam yang berubah menjadi hantu. Raksasa, hantu itu galak dan implementasinya maju. Orang terakhir tercakup dalam 5 elemen. Logam, kayu, udara, 5, dan tanah di sekitarnya dan ilusi 5 elemen bersinar di sekelilingnya. Mereka mengembun di sekujur tubuhnya, dan dunia berubah warna saat dia mendekati Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin mengepal dan dia berjalan menuju menara. Dia bermaksud meninjunya, tapi 3 orang yang menghentikannya. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia tidak khawatir sama sekali. Karena dia berani datang ke sini, tentu saja dia sudah bersiap. Meski ketiganya tidak lemah, Wang Lin tidak peduli. Saat mereka mendekat, Wang Lin menunjuk tangan kirinya. Bayangan Dao kuno di belakangnya juga penggantian tangan kirinya. Tubuhnya yang besar dan memutar Wang Lin. Tepat pada saat ini, mantra dari ketiganya tiba dan dipanggil dengan bayangan Dao kuno yang melindungi Wang Lin. Bayangan itu bergetar dan tidak mampu menahan pukulan kuat tersebut. Setelah beberapa tarikan napas,
tiba-tiba ia roboh. Runtuhnya bayangan Dao kuno menciptakan gelombang kejut yang kuat yang meledak keluar. Bumi bergetar dan ketiga pria parubaya itu mendorong mundur beberapa ribu kaki sebelum mereka bisa berhenti. Bayangan Dao kuno telah meledak, tapi Wang Lin tidak terluka sama sekali. Semua ini sesuai dengan rencana Wang Lin. Saat bayangan itu runtuh, Wang Lin melangkah maju dan muncul di atas menara. Tangannya mengepal dan menghantam menara. Alasan Wang Lin datang ke planet 5 elemen adalah karena pukulan ini. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan semua kekuatan tersembunyi di planet 5 elemen. Dia ingin melihat seberapa kuat kekuatan tersembunyi kedua di samping All-Seer itu. Dia ingin melihat seberapa tajam paku ini dan seberapa dalam paku itu. Hanya ketika dia sepenuhnya memahami semua ini dia dapat menentukan rencana untuk menemukan jiwa ketiga. Dia akan memaksa mereka keluar dari bayang-bayang. Dunia tampak redup karena ledakan bayangan Dao kuno sangat besar. Gelombang kejut yang kuat menyebar ke Wang Lin sebagai pusatnya, mencegah semua orang di sini untuk bergerak maju. Dampaknya seperti suara keributan yang melanda seluruh bayangan di hadapan Wang Lin. Hal ini memungkinkan pukulannya menghantam menara. Ekspresi ketiga pria parubaya itu berubah. Mereka ingin maju untuk menghentikan Wang Lin, namun, mereka dihentikan oleh ledakan bayangan Dao kuno. Semua ini adalah bagian dari rencana Wang Lin. Tinjunya bergemuruh. Pukulan ini dipenuhi dengan tekad dan tekad penuhnya. Dia semakin dekat ke menara. Namun, pada saat ini, aura kuat datang dari lantai 4 menara ini. Saat aura ini menyebar, seorang pria muda berpakaian hitam keluar dari lantai 4. Pemuda ini tampak biasa saja, tetapi matanya menunjukkan sedikit aneh. Dia adalah pemuda yang telah keluar dari celah spasial selama janji ilahi Wang Lin. Pemuda ini berada di Sungai Panggil untuk mencari sesuatu, tetapi bertahun-tahun yang lalu, dia kembali, tidak berdaya, dan membangun dengan pintu tertutup di lantai 4. Dia dipaksa keluar oleh Wang Lin saat ini. Dia mengenal Wang Lin, dan Wang Lin telah bertemu dengannya. Itu kamu. Saat pemuda itu muncul, Wang Lin melihatnya. Wang Lin hanya melihat pemuda ini sekali. Pemuda itu sedang memegang cermin kuno di dalam alam surgawi kuno di atas patung dewa kuno. Dia sepertinya sedang mencari sesuatu. Pemuda itu tidak berbicara tetapi melangkah menuju Wang Lin. Saat pukulan Wang Lin turun, pemuda itu mengarah ke depan. Saat dia mengirimkan segel, 6 bunga hitam ilusi raksasa muncul. Keenam bunga itu sedang mekar penuh, dan saat pemuda itu menunjuk, bunganya bersinar terang. Sebuah lengan keluar dari setiap bunga, dan keenam lengan dengan kulit seputih mutiara mengarah ke arah tangan Wang Lin. Kedua pihak terbelah dalam sekejap. Pukulan Wang Lin bergetar dan dia dengan jelas merasakan kekuatan destruktif memasuki tubuh dari 6 lengan. Hal ini menyebabkan Wang Lin mundur beberapa langkah. Para pemuda juga menderita. Wajahnya menjadi pucat dan suara letupan keluar dari tubuhnya. 6 bunga di belakangnya roboh. Cocok secara merata. Saat Wang Lin mundur, 6 bunga hitam muncul di lengannya seolah-olah tercetak di kulitnya. Lengannya mulai membusuk, dan cairan sakit keluar. Rasa sakit yang luar biasa memasuki pikiran Wang Lin dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Bintang ilusi muncul di antara alis pemuda itu. Sebuah bintang juga muncul di mata kanan dan kirinya. Ini adalah hasil dari budidaya Dao kuno Wang Lin yang digabungkan dengan budidayanya. Setelah bintang muncul, mereka berubah menjadi dewa kuno, iblis kuno, dan iblis kuno. Mereka ada dalam pikiran pemuda dan menyerang jiwa asalnya. Ekspresi pemuda itu tenang sejak awal, dan dia tetap tenang. Hanya dengan ketenangan ini, Wang Lin menganggap orang ini sangat kuat. Wang Lin tidak tahu bahwa pemuda bernama Yun Yifeng ini sangat terkenal di Sekte Guiyi di benua astral abadi. Dia menduduki peringkat ketiga di antara murid inti. Dia mengikuti pamannya ke dunia gua, dan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, dia mengembangkan dirinya di dunia gua dan memperoleh kekayaan besar. Begitu dia kembali ke benua astral abadi, dia akan menjadi seperti putra surga yang bangga dan dapat memperjuangkan posisi pertama di antara murid inti. Dengan identitasnya sebagai murid pertama dari Sekte Guiyi, namanya akan tersebar jauh di antara 9 sekte dan 13 faksi. Keduanya tidak berbicara sama sekali. Wang Lin lokasi tangan dan 3 dari 6 bunga hitam segera menghilang. 3 bunga yang tersisa untuk pemulihan tubuh kuno abadi ini. Izinnya dipulihkan sepenuhnya.
Sedangkan untuk kaum muda, dia punya metodenya sendiri. Tangannya membentuk segel lalu dia menunjuk ke tubuhnya beberapa kali. Lalu dia mengeluarkan pil mirip biji dan menelannya. Pil itu tiba-tiba meletus dengan kekuatan aneh di tubuhnya dan membunuh bayangan klan kuno di dalam dirinya. Namun, pemulihannya beberapa napas lebih lambat dibandingkan Wang Lin karena dia harus menelan pil. Beberapa saat ini sudah cukup bagi Wang Lin untuk melakukan semua yang dia ingin lakukan. Dia tidak menyerang pemuda itu tetapi mengepalkan tangan dan meninju menara saat pemuda itu pulih. Kali ini, pemuda tidak bisa berhenti. Dengan satu pukulan, dunia bergemuruh. Menara itu bergetar dan sepertinya menyerap pukulan Wang Lin. Ia mulai runtuh dari bawah. Debu dalam jumlah besar berterbangan ke udara, dan bagian bawah menara hancur hingga lantai 4. Menara itu tiba-tiba meledak, tetapi 3 lantai teratas tetap tidak bergerak dan tidak berubah. Mereka melayang di sana dan memancarkan cahaya cemerlang. Lantai ketiga ini tampaknya terpisah dari menara lainnya. Seolah-olah orang-orang asli dari Sekte Guiyi hanya membawa 3 lantai ini dan keturunan mereka membangun lantai di bawahnya setelahnya. Saat bagian bawah menara runtuh, suara tua namun kuat terdengar dari lantai 3. Suara ini seperti guntur, tetapi melampaui apapun. Dunia berubah warna dan suara terdengar seperti hukum. Junior Barbar Dao kuno, klan Dao Anda adalah yang terlemah di antara 3 klan kuno. Kalian semua hanyalah orang barbar. Bahkan jika kepala keluargamu datang sebelum Sekte Guiyi kami, kalian semua hanyalah orang barbar. Suara itu dipenuhi dengan arogansi saat dia mendatangi Wang Lin. Sebelum Wang Lin bisa merasakan emosi apapun, di luar planet ini, ekspresi Xuan Luo menjadi redup. Tidak ada yang berani menghina klannya seperti ini sebelumnya, lelaki tua dari lantai 3 adalah yang pertama. Namun, jika lelaki tua sombong ini mengetahui bahwa Xuan Luo telah mendengar ini, ekspresi seperti apa yang akan dia buat? Apakah dia akan ketakutan? Bersambung.